Kastil Besi Hitam Bab 751, Kekuatan Keyakinan. Pada tanggal 13 Oktober hanya setelah kurang dari 1 hari di kota Esquile, Zhang Tai telah berangkat ke dataran Ghost dari di utara sekali lagi bersama dengan semua perwakilan Kepulauan Ewentra dan para kepala, tetua dari semua suku beruang. Dan pendeta dari Hieron dari hutan belantara es dan salju. Bisa dibilang semua tokoh besar di perairan utara koridor manusia Black Sun sedang duduk di kereta mewah eksklusif ini. Mereka yang menjaga kereta ini di kedua sisi adalah resimen kavaleri Thor's Hammer, kekuatan paling kuat di hutan belantara es dan salju. Saat kereta berangkat, lebih dari 7.000 Siphodon yang kuat juga mulai bergerak, menyebabkan suara yang luar biasa. Pada saat ini, bahkan tanpa perlindungan Thor's Hammer, tidak ada kekuatan di koridor manusia Black Sun yang berani menemukan masalah pada kereta ini. Karena hampir 6 ksatria dari hutan belantara es dan salju berada di kereta ini, yang bisa menakuti orang lain. Setelah naik kereta, Zhang Tai bersantai di gerbong mewah setelah meninggalkan pertanyaan paling penting kepada para kepala klan, ksatria, pendeta hutan belantara es dan salju. Dan para perwakilan Kepulauan Ewentra bagaimana cara mendirikan negara. Zhang Tai menjelaskan 2 prinsip tentang pendirian negara. Pertama, dia akan memenuhi janjinya kepada klan-klan besar di Kepulauan Ewentra. Setelah berdirinya negara, Kepulauan Ewentra akan memiliki parlemen yang otonom. Hak dasar klan-klan besar serta kemakmuran dan vitalitas komersial di Kepulauan Ewentra akan terjamin. Kedua, gereja dewa kuno akan menjadi agama nasional negara baru dan agama terbesar di perairan utara koridor manusia Black Sun. Negara baru akan menyatukan negara dan agama. Setelah mengemukakan 2 prinsip di atas, Zhang Tai menyerahkan pertanyaan lain kepada orang-orang tersebut seperti garnisun, perpajakan di Kepulauan Ewentra. Penyesuaian hubungan perdagangan antara Kepulauan Ewentra dan hutan belantara es dan salju, integrasi kekuatan tempur kedua belah pihak. Jaminan kepentingan seluruh suku di hutan belantara es dan salju serta perwujudan hak-hak kepala marga dan tetua di negara baru. Selama orang-orang yang terlibat dalam topik ini mencapai kesepakatan, Zhang Tai akan menerima konsensus mereka. Semua orang paham bahwa Zhang Tai telah melakukan pengorbanan dan konsesi yang besar terhadap penyatuan kembali suku-suku Slavia di hutan belantara es dan salju. Di mata semua orang Slavia, ini adalah keputusan yang hebat dan brilian. Adapun 2 prinsip yang diajukan Zhang Tai, sebenarnya hampir merupakan fakta yang sudah pasti. Setelah kereta berangkat kurang dari 5 menit, meski jaraknya hanya beberapa gerbong, Zhang Tai masih bisa mendengar beruang liar tua itu mengaum. Jika semua suku beruang membagi wilayah mereka dengan jelas, siapa yang akan mengelola wilayah kecil dan menengah itu, suku-suku berukuran besar di wilayah mereka? Suku-suku kecil dan menengah seharusnya mempunyai hak untuk bermigrasi secara bebas. Mereka akan berada di bawah kendali suku beruang yang wilayahnya mereka masuki. Jawab Penatua Rodolfo. Kalau begitu, suku beruang besimu akan mendapat keuntungan yang besar. Karena adanya kereta api poros suku, sebagian besar suku kecil dan menengah akan memilih menetap di dekat rel kereta api. Sebaliknya, tidak ada suku kecil dan menengah yang ingin menetap di suku beruang laut kami karena kami kekurangan makanan. Jika Anda memiliki hak untuk mengelola suku-suku kecil dan menengah di wilayah Anda, kami akan tertinggal jauh di dekatmu di masa depan. Kepala suku beruang laut memprotes. Suku beruang besi selalu berkembang pesat karena berbagai alasan, alih-alih hak kami untuk mengelola suku kecil dan menengah. Bahkan 5 jari di telapak tangan memiliki panjang yang berbeda. Kapan suku tersebut memiliki kekuatan yang sama? Bisakah kita berkompromi? Suku rubah dan macan tutul tidak boleh bermigrasi tanpa persetujuan suku beruang yang wilayahnya berada. Suku serigala, elang, dan tikus mempunyai kebebasan untuk bermigrasi. Kepala suku beruang api membuka mulutnya. Ini akan menyebabkan kekacauan besar. Karena suku rubah dan macan tutul bebas di hutan belantara es dan salju, suku beruang tidak punya hak untuk mengelola suku rubah dan macan tutul. Kita tidak bisa melarang mereka bermigrasi dengan bebas. Apalagi, apakah kita perlu menyisihkan wilayah untuk setiap suku mulai dari suku tikus? Saya tidak setuju, Penatua Rodolfo memprotes. Suku beruang besi memiliki begitu banyak suku kecil dan menengah di wilayahnya. Apalagi yang kita miliki jika setiap suku kecil dan menengah memiliki satu wilayah? Karena kita semua harus menyerahkan biaya keluar yang sama ketika kita meninggalkan kota Esquile. Mengapa wilayah kita berbeda? Kalau begitu, jangan membedakan wilayah. Gumam kepala suku beruang api. Tanpa pembagian wilayah yang jelas, bagaimana suku beruang melindungi hak-hak kami? Beberapa sesepuh langsung memprotes. Di gerbong lain, Bu Olina, melalui perundingan klan-klan besar di Kepulauan Ewentra, kami memutuskan untuk memilih Anda sebagai ketua parlemen otonom di Kepulauan Ewentra. Mohon ikuti saran kami. Ya, posisi ini sangat cocok untuk Anda, Bu Olina. Hanya jika Bu Olina mengambil posisi ini maka itu akan menjadi jaminan terbesar bagi kepentingan Kepulauan Ewentra. Setelah itu ada pujian serempak.
Zhang Tai mengungkapkan senyuman pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan pesta di Kepulauan Ewentra, pesta di hutan belantara es dan salju berada dalam kekacauan, sehingga membuat Zhang Tai bingung. Lupakan saja, biarkan mereka pergi dan bertengkar. Selama mereka bisa mencapai kesimpulan. Setelah mengeluarkan kesadaran kesatrianya yang kuat dari semua gerbong, Zhang Tai mulai menghargai pemandangan di kedua sisi rel. Dalam jarak beberapa meter, seorang pejuang yang tinggi dan kuat berdiri di kedua sisi rel. Dibandingkan 5 tahun lalu, hutan belantara es dan salju telah banyak berubah. Zhang Tai melihat kota-kota dan desa-desa serta tanaman berasap di kedua sisi rel kereta api setelah meninggalkan kota Escale. Banyak desa yang memiliki jalan raya sementara lebih banyak kendaraan berjalan di jalan raya di alam liar. Itu makmur di mana-mana, yang tidak terlihat beberapa tahun yang lalu. Melihat kereta lewat, banyak orang yang melambaikan tangan ke arah kereta. Banyak dari mereka yang berlutut di kedua sisi rel kereta api dan berdoa dengan khusyuk. Zhang Tai bahkan melihat lambang gereja dewa kuno di atap gereja di desa dan kota tersebut. Sebenarnya, Zhang Tai baru mengetahui lambang gereja dewa kuno kemarin. Namun, setiap kali dia melihatnya, Zhang Tai akan terlihat aneh, karena lambang gereja dewa kuno berbentuk persegi di luar dan bulat di dalam dibandingkan dengan lambang agama lain seperti salib. Itu tampak seperti koin tembaga di zaman Hua kuno. Namun, koin tembaga kuno berbentuk bulat di luar dan berbentuk persegi di dalam. Lambang gereja dewa kuno berasal dari tangki batu besar yang digunakan untuk menyimpan air ketika Zhang Tai mewujudkan kehendak Tuhan di reruntuhan bawah tanah. Pada pandangan pertama, itu benar-benar pemandangan vertikal dari sebuah tangki batu besar. Namun, sebagai lambang gereja dewa kuno, ia juga dianugerahi makna religius yang sakral seperti salib. Bentuk bulat melambangkan keilahian yang utuh, sedangkan bentuk persegi melambangkan keilahian yang tidak dapat dihancurkan. Selain itu, keempat sudut bujur sangkar melambangkan 4 perbuatan suci dan berani yang tercatat dalam kitab keabadian, yaitu perbuatan suci seseorang terhadap dirinya sendiri. Perbuatan suci seseorang terhadap orang lain, amal suci seseorang terhadap seluruh makhluk di dunia dan amal suci seseorang terhadap ibu alam dan alam semesta. Perbuatan suci yang pertama merujuk pada seseorang yang dapat sepenuhnya meninggalkan segala hal jahat, perbuatan suci kedua menunjukkan kesempurnaan kebenaran. Akta suci yang ketiga mengandung makna kesempurnaan kasih sayang, sedangkan akta suci yang keempat bermakna kesempurnaan kecerdasan. Meskipun kitab keabadian diungkapkan oleh Zhang Tai secara lisan, Zhang Tai masih tercengang dengan pola dan maknanya. Semua ini ditemukan oleh para pengikutnya, yang percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan Zhang Tai di reruntuhan bawah tanah mengandung makna yang luar biasa, termasuk 7 tangki yang digunakan untuk menampung air. Setelah mempelajarinya dengan cermat sepanjang waktu, mereka akhirnya menguraikan kode suci yang tersembunyi di dalam tangki besar. Mereka sangat gembira seperti telah menemukan kebenaran. Mengapa ada 7 tank besar bukannya 6 atau 8 atau angka lainnya? Di mata para pengikut gereja dewa kuno, ini juga mengandung makna sakral. Semua orang percaya bahwa Zhang Tai sebenarnya memberitahu orang lain bahwa dewa kuno menciptakan segalanya karena semua kehidupan dalam siklus kean merupakan kelipatan integral dari 7, misalnya. Siklus kehamilan tikus adalah 3 kelipatan 7, siklus kebuntingan kelinci adalah 4 kelipatan 7, siklus kehamilan kucing adalah 8 kelipatan 7, siklus kebuntingan anjing adalah 9 kelipatan 7. Siklus kehamilan singa adalah 14 kelipatan 7, siklus kean manusia adalah 40 kelipatan 7. Manusia memiliki 7 lubang di wajahnya, kepik punya 7 titik di punggungnya. Dewa kuno menciptakan suara, oleh karena itu, musik terdiri dari 7 not balok. Dewa kuno menciptakan warna, jadi pelangi punya 7 warna. Dewa kuno menciptakan segalanya, oleh karena itu, tabel periodik unsur mengambil 7 sebagai satu siklus. Setelah kembali ke hutan belantara es dan salju kali ini, Zhang Tai merasakan kekuatan dahsyat dari benih keagamaan yang ia tabur untuk pertama kalinya. Kastil besi hitam bab 752, pria yang lebih baik. Setelah mendengar ketukan dari pintu kereta, Zhang Tai mengalihkan pandangannya dari atap gereja di kejauhan. Sebelum ada orang yang masuk, mengingat langkah kakinya, Zhang Tai sudah tahu siapa mereka. Masuk, Zhang Tai berkata dengan tenang. Wa'ajit, pengawal Zhang Tai, yang juga merupakan pejuang pembunuh beruang dari suku beruang besar, membuka pintu dan membawa beberapa orang masuk. Tuhan, aku sudah membawanya ke sini. Kamu boleh pergi sekarang. Setelah menerima perintah Zhang Tai, Wa'ajit melirik ke arah orang-orang itu seolah dia memperingatkan mereka untuk bersikap sopan, sebelum kembali bergerak dengan tenang. Setelah itu, dia menutup pintu. Zhang Tai akrab dengan orang-orang itu, para penjahat terkutuk yang dikirim ke teater operasi Selne sebagai umpan meriam Hilman si anjing tua. Michelle si penjaga gudang, Vigo si dokter hewan, Dinar si manajer, dan Da Vinci, perantara budak perdagangan di kota melihat bintang di prefektur Huaiyuan.
Zhang Tai menyelamatkan orang-orang ini di teater operasi Selne dan membawa mereka ke prefektur Huayuan dan menyuruh mereka melaksanakan tugas bersama Da Vinci membeli tiket kapal uap untuk budak-budak malang itu dan mengangkut mereka semua ke hutan belantara es dan salju. Selama 2 tahun terakhir, mereka telah melakukan hal ini. Dengan koordinasi klan Spencer, mereka telah mengangkut lebih dari 200.000 budak ke hutan belantara es dan salju. Selanjutnya, mereka mendirikan 3 kota di luar kota Escail untuk menampung para budak tersebut. Setelah 2 tahun, semua orang ini telah berubah. Hillman si anjing tua tampak seperti pengusaha sejati dari klan besar, Michelle si penjaga gudang tampak sedikit lebih cerdik, Vigo, sang dokter hewan, tampak selembut dokter sungguhan. Dinar sang manajer terlihat sedikit penyayang sementara Da Vinci sang broker perdagangan budak di Star Viewing City tampak gemuk. Mereka semua mengenakan pakaian elegan yang benar-benar baru. Ketika mereka memasuki gerbong, setelah mengetahui bahwa Peter Hamplester akan menemui mereka, mereka semua tampak sedikit menahan diri dan takut. Lagi pula, ada kesenjangan status yang begitu besar antara mereka dan Peter Hamplester. Peter Hamplester adalah penguasa hutan belantara es dan salju. Mereka telah mendengar tentang legenda orang ini pada hari pertama mereka datang ke hutan belantara es dan salju. Sebaliknya, mereka hanyalah tokoh kecil yang bekerja dengan budak. Di mata mereka, bahkan pengurus klan Spencer adalah sosok yang besar, belum lagi Peter Hamplester. Mereka bertanya-tanya bagaimana Peter Hamplester mengetahui nama mereka dan mengapa Peter Hamplester ingin bertemu dengan mereka. Saat melihat Zhang Tai, orang-orang ini terkejut ketika mereka menemukan bahwa Peter ini mirip dengan Zhang Tai. Ketika yang lain masih terlihat tidak percaya, Hillman, yang meresponsnya, menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat wajah Zhang Tai lagi. Yang lain juga menemukan sesuatu saat mereka menundukkan kepala juga. Da Vinci segera mengubah wajahnya. Dalam sepersekian detik, dahinya dipenuhi butiran keringat halus. Mereka semua paham akibat apa yang akan mereka hadapi jika sosok kecil seperti mereka menemukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka ketahui. Duduklah, kata Zhang Tai dengan ramah sambil menunjuk ke 2 baris sofa mewah di dalam kereta. Setelah mendengar suara kasar Zhang Tai, jantung orang-orang ini langsung berdebar kencang. Hillman si anjing tua menundukkan kepalanya sementara Da Vinci hampir terjatuh. Kamu, Vigo sang dokter hewan menjadi tergagap sambil ditendang ringan oleh Dinar di sisinya. Dia lalu buru-buru tutup mulut. Duduk di sofa dengan menahan diri, mereka semua tampak aneh yang mengandung keterkejutan dan ketakutan. Mereka tidak pernah berani melihat wajah Zhang Tai. Saya sangat puas dengan apa yang telah Anda lakukan beberapa tahun ini. Zhang Tai membuka mulutnya. Meskipun Zhang Tai sedang duduk diam di dalam gerbong, ki pertempurannya telah menembus dinding dan dek dan menutupi semua suara dan guncangan di dalam gerbong. Ini adalah penggunaan battle ki yang hanya bisa dikuasai oleh para ksatria, juga merupakan keterampilan praktis yang digunakan untuk mencegah penyadapan selama percakapan. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, orang-orang ini tidak tahu harus berkata apa. Hanya Hillman si anjing tua yang menghela nafas sambil mengangkat kepalanya sekali lagi, Yang Mulia. Kami tidak memenuhi harapan Anda, mungkin ini satu-satunya hal yang kami merasa sedikit bangga. Kudengar kamu sudah banyak berubah. Sebenarnya, selama 2 tahun terakhir, banyak orang mengatakan kami mengubah hidup banyak budak, sejujurnya, kami diubah oleh para budak. Hillman memperhatikan Zhang Tai ketika dia berkata, Michelle menikahi seorang gadis yang kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam perang. Dia sekarang menjadi sersan polisi di kantor polisi. Dia telah menjadi seorang ayah tahun ini. Vigo benar-benar menjadi dokter hewan, dia mengajar banyak pelajar cara menyembuhkan penyakit pada ternak dan cara bertahan hidup di hutan belantara es dan salju. Dinar menemukan teknologi pembuatan kertas senior dengan ranting dan daun pohon bakten laut. Dia sekarang menjadi bos sebuah pabrik dengan lebih dari 3.000 karyawan. Di beberapa kota pelabuhan di selatan koridor manusia Blackson, nama Da Vinci telah menjadi harapan banyak budak untuk menghilangkan rasa sakit. Bagaimana denganmu? Setelah berpikir sejenak, Hillman menjawab, sebelumnya, satu-satunya target saya adalah menghasilkan uang, namun, sekarang saya menemukan bahwa ada banyak hal lain yang diinginkan seseorang. Saat Anda berjalan di kota kecil, jika semua penduduknya kamu melihat senyuman ke arahmu, menghargai dan menghormatimu, mempercayaimu dan memperhatikanmu dengan mata berbinar-binarnya, menjabat tanganmu dengan tangan yang hangat, menggairahkan dan gemetar, kamu juga akan berubah. Walaupun punya uang itu baik, lebih baik lagi diapresiasi dan dihormati oleh orang lain. Zhang Tai tahu bahwa perkataan Hillman benar. Ketika mereka membawa budak-budak itu ke hutan belantara es dan salju dengan kapal, mereka sebenarnya diubah oleh para budak itu. Para penjahat terkutuk yang ditakdirkan menjadi umpan meriam di medan perang ini tampaknya menemukan kembali kehidupan mereka saat mereka memasuki tahap kehidupan yang lain. Setelah Michelle, mantan raja pencuri, menjadi sersan polisi di kantor polisi, semua pencuri menghilang dari kota. Keamanan kota hampir menjadi model hutan belantara es dan salju.
Vigo si penuai mesum telah menjadi dokter hewan yang paling terhormat di tempat yang berdekatan dengan kota Esquire. Selain pelajar budak tersebut, banyak suku dan desa kecil dan menengah yang mengirimkan pemuda untuk belajar keterampilan dokter hewan darinya. Dinar yang bertahan hidup dengan membuat dan menjual sertifikat dan dokumen palsu juga telah menempatkan bakatnya pada tempat yang tepat. Kertas senior yang dibuatnya dari ranting dan daun bakten laut emas diekspor ke Kepulauan Ewentra dan menjadi kertas cetak terbaik untuk dokumen komersial kelas atas. Da Vinci mendirikan 2 sekolah dasar di kota-kota budak tersebut. Hillman, anjing tua yang hampir membuat Crossstar Commercial Bank bangkrut, menjadi orang kunci dalam keseluruhan rencana penebusan budak. Penebusan para budak dan amal salehnya membuat mereka semua berusaha menjadi orang yang lebih baik. Sebenarnya siapapun bisa menjadi orang yang lebih baik asalkan dia mau berubah. Zhang Tai merasa sangat senang ketika dia menyaksikan perubahan orang-orang ini. Meskipun perkembangan cepat orang-orang ini di luar imajinasi Zhang Tai, mereka melakukan sesuatu yang berarti pada analisis akhir. Kami tidak memiliki sekolah dokter hewan di hutan belantara es dan salju, Vigo. Apakah kamu ingin menjadi kepala sekolah-sekolah dokter hewan pertama di hutan belantara es dan salju? Zhang Tai bertanya dan hal ini mengejutkan semua orang saat ini. Vigo segera mengangkat kepalanya dengan tatapan tidak percaya, kamu tidak akan membunuh kami? Membunuh bukanlah hadiah bagi mereka yang setia padaku. Selain itu, kamu melakukannya dengan cukup baik. Mengapa aku harus membunuhmu? Zhang Tai mengedipkan matanya. Karena, Vigo langsung terdiam. Karena aku mirip dengan seseorang yang kamu kenal? Zhang Tai tersenyum. Apakah menurutmu orang yang membawamu keluar dari wilayah operasi Selne itu kejam dan menakutkan? Bagaimana mungkin sosok-sosok kecil masih bisa bertahan hidup setelah mengetahui rahasia ini? Hillman memandang Zhang Tai dengan ekspresi terkejut. Mungkin, saat kamu keluar dari gerbong ini, kamu akan melupakan rahasia itu sepenuhnya. Suara Zhang Tai menjadi agak tajam. Bahkan hipnotisme senior pun dapat membantu orang melupakan beberapa ingatan tertentu, belum lagi metode rahasia seperti keterampilan terlarang jiwa. Apakah aku terus melakukan itu? Da Vinci tergagap. Ya, Anda bisa. Anda dapat memperluasnya tetapi dengan cara yang berbeda. Anda mungkin mendapatkan efek yang lebih baik jika Anda melakukan ini atas nama pemerintah. Atas nama pemerintah, Da Vinci memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan ragu. Misalnya, Anda bisa melakukan itu sebagai Wakil Direktur Jenderal Biro Urusan Imigrasi Nasional. Setelah mendengar ini, Da Vinci menjadi senang dan wajahnya langsung memerah. Zhang Tai kemudian mengalihkan pandangannya pada Dinar, aku diberitahu bahwa kertasmu mempunyai pasar yang bagus. Kamu bisa memperluas skala produksi dan mempekerjakan lebih banyak orang. Jika kamu bisa memiliki lebih banyak penemuan, aku akan mempertimbangkan untuk memberikanmu hak paten. Dinar pun menjadi senang. Bagaimana dengan saya? Michelle bertanya dengan malu-malu. Tidakkah menurutmu menjadi ayah dan suami yang baik adalah tugas terhebat bagi seorang pria? Zhang Tai memperhatikan Michelle. Wajah Michelle langsung memerah. Tetapi jika Anda memiliki terlalu banyak bayi dan tidak dapat memberi makan mereka di masa depan dengan gaji Anda, saya memiliki posisi untuk Anda yang bayarannya tinggi. Anda dapat mempertimbangkannya. Posisi apa? Penasihat keamanan senior di kantor polisi kota Esquire. Gelar ini memungkinkan Anda memberi makan lebih dari 20 bayi. Michelle pun menjadi senang saat bibirnya bergetar. Dia tidak tahu harus berkata apa sementara matanya berair. Zhang Tai memandang ke arah Hillman, ada banyak hal yang harus kuurus di hutan belantara es dan salju. Aku memerlukan seorang pengurus sekarang. Hillman langsung berdiri dan membungkuk ke arah Zhang Tai dalam-dalam dengan meletakkan tangan kanannya di dada kirinya, yang terlihat anggun dan mulia, yang mulia. Merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk memenangkan hati Anda. Yang mulia, setelah mendengar sebutan ini, yang lain hanya memperhatikan Hillman dengan tatapan tercengang. Hanya Zhang Tai yang tertawa terbahak-bahak, anjing tua yang licik. Pengamatanmu benar-benar tajam. Ketika mereka meninggalkan gerbong, selain Hillman, semua orang merasa ada sesuatu yang hilang dari pikiran mereka. Namun, mereka tidak dapat mengingat apa yang telah hilang. Mereka semua sangat gembira bisa bertemu Peter dan merindukan masa depan cerah mereka. Hillman merasa agak aneh, karena sejak mereka meninggalkan kereta, mengingat nada dan penampilan mereka, semua yang lain sepertinya melupakan beberapa hal ketika mereka membicarakan tentang Peter. Sebuah suara muncul di telinga Hillman saat ini, sebagai pengurus saya, Anda bisa tahu lebih banyak daripada yang lain. Anda akan memiliki visi yang lebih luas dan menjadi lebih jelas tentang contoh Anda sendiri. Jangan pernah mengecewakan saya. Jantung Hillman berdebar kencang saat dia membungkuk dalam-dalam ke arah kereta sekali lagi. Kastil Besi Hitam bab 753 kedatangan. Suara Sifodon memecah kesunyian hutan belantara es dan salju. Dikawal oleh Thor's Hammer, Zhang Tai mengendarai Sifodon yang tinggi dan perkasa dan melihat sekeliling alam liar yang sudah dikenalnya sambil merasa kepanasan.
Pada saat ini, dengan angin bertiup di wajahnya, Zhang Tai sepertinya melihat wajah dingin, keras kepala, dan cantik di balik topeng. Zhang Tai hanya membutuhkan 1 hari untuk tiba di selatan hutan belantara es dan salju dengan Sifodon sejak dia turun dari kereta. Semua pohon bakten laut emas di alam liar selatan hutan belantara es dan salju mekar pada saat yang bersamaan. Semua pohon bakten laut emas menyapa penciptanya, penguasa hutan belantara es dan salju dengan polanya masing-masing. Dalam perjalanan, dimanapun Zhang Tai melewati kereta, pohon bakten laut emas di pinggir jalan bermekaran seperti karpet yang ditaburi bunga segar. Tak perlu dikatakan lagi, saat melihat pemandangan seperti itu, semua orang tahu bahwa itu menandakan datangnya perwujudan Tuhan yang Maha Suci dan Tuhan. Setiap mil ke utara, reputasi besar Zhang Tai akan menyebar ke segala arah dengan lingkaran cahaya suci. Orang-orang akan datang dari segala penjuru dan berkumpul di pinggir jalan kereta api untuk melihat dongeng di dunia sekuler ini bahkan dari jauh. Sekalipun mereka tidak bisa melihat Peter, mereka juga akan merasa puas saat melihat keretanya. Para tetua, kepala suku, dan pendeta masih bertengkar dan tawar-menawar satu sama lain di dalam gerbong ketika senja penyatuan kembali hutan belantara es dan salju telah menyinari daratan dan membuat darah banyak orang. Slavia mendidih. Gangula dan tim kavaleri beruang liar sedang mengendarai Sifodon di depan sebagai barisan depan Zhang Tai. Mereka melewati beberapa suku dan desa kecil. Semua penduduk berhamburan keluar dari suku dan desanya. Banyak dari mereka yang berlutut di alam liar dan menyaksikan kavaleri Sifodon yang perkasa berguling-guling. Bahkan jika beberapa suku dan desa tidak mengetahui apa yang terjadi akhir-akhir ini, saat melihat Childe Gangula, anjing gila dari suku beruang liar yang bertindak sebagai garda depan di depan tim. Mereka akan mengetahui bahwa orang di belakang Gangula dan kavaleri Sifodon dari suku beruang liar itu tidak biasa. Tidak akan terlalu megah bahkan jika kepala suku beruang liar tiba. Mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi hanya menonton ke samping sementara orang-orang berpengaruh seperti kepala suku kecil dan menengah dalam radius 1000 mil persegi telah bersemangat. Dalam pakaian paling cemerlang dan hikmat dan berkumpul di suku elang abu-abu dengan sebagian besar dari mereka. Bawahan yang dapat dipercaya dengan cara yang paling rendah hati. Ketika Panji Gangula masih berjarak lebih dari 20 mil dari suku elang abu-abu, para vedet dari suku elang abu-abu di pegunungan telah bergegas kembali satu demi satu. Ketika dia tiba di pinggiran pangkalan suku elang abu-abu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, mereka telah tiba, mereka telah tiba, mereka hanya berjarak 30 mil jauhnya. Mereka tiba, mereka hanya berjarak 29 mil. Mereka tiba, mereka hanya berjarak 28 mil. Para vedet menyerbu suku elang abu-abu satu demi satu, membuat semua orang di suku elang abu-abu mendidih. Sementara itu, beberapa pria merasa cemas seperti semut di wajan panas. Segera setelah Seton keluar dari kediaman Olaura, banyak pria berkerumun. Apa itu? Bukankah Olaura ingin keluar? Penatua Juventus, dalam gaun megah, keringat mengucur di seluruh dahinya. Seton hanya menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Penatua Olier menjadi bingung ketika dia melirik ke arah Penatua Moko. Penatua Moko melirik sosok-sosok besar dari semua suku lainnya, yang saat itu merupakan kediaman Olaura. Akhirnya, dia menghela nafas, ayo kita sapa mereka. Olaura bisa menunggu orang itu di sini tapi kita tidak bisa. Setelah mendengar kata-kata Penatua Moko, semua orang di sekitar kediaman Olaura menghela nafas seperti dibebaskan dari hukuman saat mereka buru-buru mengangguk. Elder Moko benar, jika kita juga menunggu di sini, itu akan sangat tidak sopan bagi Tuhan kita. Kepala suku Serigala Angin, paman dari Olaura, yang pertama kali datang ke sini juga berkata dengan tatapan ramah, sebagai paman Olaura. Saya melihatnya tumbuh dewasa. Mungkin, Olaura masih sedikit gugup dengan hal ini. Saat ini, sebaiknya kita tidak memaksanya melakukan itu. Aku akan meminta beberapa sepupu perempuannya menemaninya ke sini, luangkan waktu luang untuknya. Seperti yang dijelaskan oleh kepala suku Serigala Angin. Dia melirik seorang wanita bangsawan di sisinya. Wanita itu kemudian memanggil 3 gadis cantik berusia 16-20 tahun untuk memasuki kediaman Olaura. Melihat semua ini, meskipun orang-orang dari suku kecil dan menengah tetap diam, mereka sangat membencinya. 5 tahun yang lalu, tanpa Peter, suku elang abu-abu telah lama dianeksasi oleh suku Serigala Angin. Anda ingin menunjukkan persahabatan Anda kepada Olaura sekarang? Saat Olaura berjuang di suku elang abu-abu, di mana Anda? Tapi itu adalah dunia yang luar biasa. Jika Olaura tidak bekerja sebagai pemburu uang yang dihargai, dia tidak akan mengenali Peter dan tidak akan memiliki semua ini hari ini. Mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Meskipun mereka mempunyai berbagai macam pemikiran, tidak ada yang cukup bodoh untuk menyebutkan apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Jika tidak, perselingkuhan yang tidak tahu malu tentang Penatua Juventus dan Olier mungkin akan terungkap, yang akan sangat memalukan dalam situasi seperti ini.
Jika ada yang berani membuat orang lain tidak bahagia saat ini, dia harus melarikan diri dari hutan belantara es dan salju sejak saat itu. Apakah kita perlu menyapa mereka? Sekarang, penatua Juventus memandang mereka satu demi satu dengan ekspresi buruk. Orang yang berdiri di depan Juventus jauh lebih mulia darinya. Dia tidak berani menyinggung perasaan orang-orang ini bahkan ketika dia memegang kekuasaan yang sangat besar di suku elang abu-abu, apalagi sekarang. Ayo pergi, Penatua Moko mengangguk ketika yang lainnya menunggangi kuda mereka sendiri dan bergegas keluar dari suku elang abu-abu. Laura bertopeng sedang memperhatikan cincin mata elang di jarinya di dalam ruangan. Sejak dia memakai cincin di jari ini 5 tahun lalu, cincin di jari ini tidak pernah lepas dari jarinya. Saat ini, seorang pelayan melapor kepadanya dari belakangnya. Laura berbalik dan melihat bibinya dan beberapa sepupu perempuannya masuk ke kamar sambil tersenyum lebar. Melihat kerabat ini, Laura memulihkan ketenangannya saat dia bertanya, "Untuk apa kamu di sini?" "Kami di sini untuk membantumu." Wanita bangsawan itu memutar pantatnya di sini. "Tolong aku," Laura bertanya dengan suara takjub di balik topeng seperti baru saja mendengar sesuatu yang konyol. Wanita bangsawan itu kemudian memperlihatkan senyuman penuh arti sambil menghibur Laura dengan lemah. "Tidak tahukah kamu bahwa 9 wanita dari pria itu tidak akan pernah bisa menandingimu?" Rubah yang mempesona itu adalah seorang janda, yang ditakdirkan menjadi simpanan pria itu di Kepulauan Ewentra. Milik Sabrina kepribadian tidak bermoral telah tersebar di hutan belantara es dan salju sebelum dia bertemu pria itu. 6 wanita klan Spencer tinggal bersamanya hanya untuk kepentingan dan tuntutan politik klan. Oleh karena itu, Anda pasti akan menjadi ratu pertama hutan belantara es dan salju. Pertarungan wanita di harem kekaisaran Raja sama ganasnya dengan pertarungan antara pria di medan perang. Anda akan bertemu banyak lawan di masa depan. Anda memerlukan sepupu untuk membantu Anda. Karena mereka berasal dari klan yang sama dengan Anda, mereka tidak akan melakukannya. Mengkhianatimu. Dengan adanya mereka di sisimu, mereka akan menjadi mata dan telingamu. Mereka akan membantumu mengelola harem kekaisaran di hutan belantara es dan salju dan memungkinkanmu menjadi wanita terkuat di hutan belantara es dan salju. Tim Gangula bertemu dengan orang-orang yang keluar dari suku elang abu-abu untuk menyambut mereka dari jarak 10 mil. Meskipun Gangula tampak patuh di hadapan Zhang Tai, bukan berarti dia juga memperlakukan orang-orang ini dengan baik. Saat melihat mereka, Gangula tidak turun dari Sifodon, sebaliknya, dia hanya melihat ke arah orang-orang berpakaian megah yang berusaha sekuat tenaga untuk membuat senyuman pahit. Orang-orang ini juga memandangnya dengan cara yang sama seperti hari-hari biasa. Oleh karena itu, Gangula tidak memperhatikan orang-orang ini. Setelah melihat sekeliling, Gangula mengerutkan kening, "Di mana Laura?" "Kami, kepala." Terasa tidak nyaman. Setelah ketiga tetua suku elang abu-abu saling bertukar pandang, Penatua Juventus memberanikan diri untuk menjawab. Wajah Gangula berubah. Namun, setelah memikirkan sesuatu, dia menahannya. Setelah saling bertukar pandang, orang-orang itu membenarkan kecurigaan mereka. Beberapa menit kemudian, Zhang Tai tiba dengan Thor's Hammer. Semua orang di sini dikejutkan oleh Thor's Hammer yang perkasa. Thor's Hammer pernah menjadi grup kavaleri terkuat di hutan belantara es dan salju. Sekarang, setelah Zhang Tai, mereka tampak luar biasa karena mampu menghancurkan segalanya di depan mereka. Kedatangan Thor's Hammer membuat kuda-kuda orang yang menyambut Zhang Tai mundur karena panik. Pemiliknya hampir tidak bisa mengendalikannya. Zhang Tai berhenti 20 meter dari orang-orang itu. Setelah melirik mereka dari Sifodonnya, Zhang Tai melihat banyak wajah yang dikenalnya, Elder Juventus, Elder Olier, dan Elder Moko yang pernah sering menyiksanya. Nurdo dan Salem juga berada di belakang kerumunan, yang tidak berani menatap mata Zhang Tai karena kagum. Selain itu, banyak dari mereka yang tidak mengenal Zhang Tai. Namun, Zhang Tai mungkin bisa menilai status mereka dari kostum mereka. "Seton, kamu terlihat lebih gelap." Zhang Tai tersenyum pada Seton. Setelah mendengar Zhang Tai berbicara dengannya terlebih dahulu, Seton langsung bersuara sambil menyeringai dan tidak tahu harus berkata apa. "Penatua Moko, kamu terlihat lebih bersemangat." Penatua Moko meletakkan tangan kanannya di dada kirinya sambil tersenyum. Setelah mendengar Zhang Tai menyapa Seton dan Elder Moko, banyak pandangan kagum tertuju pada kedua pria itu. "Di mana Laura?" Zhang Tai bertanya pada Seton. Seton hanya melirik Zhang Tai. Zhang Tai kemudian memahami bahwa Laura tetap tidak berubah. "Baiklah, kita akan bicara lagi nanti saat kita kembali." Zhang Tai memperhatikan orang-orang yang menyambutnya dan mengeluarkan perintah. Setelah itu, dia menjepit perut Sifodon dengan kakinya dan bergegas menuju pangkalan suku elang abu-abu. Dalam hal ini, sepertinya mereka hanya bisa puas dengan satu kata Zhang Tai. Orang-orang itu kemudian mengeluarkan dada mereka dan bergegas kembali menuju markas suku elang abu-abu bersama dengan Thor's Hammer. Ketika mereka mencapai jarak kurang dari 2 mil dari pangkalan, Zhang Tai melihat Laura. Laura bertopeng sedang mengendarai Sifodon yang dihadiahkan olehnya dan melihat ke arah ini di atas bukit hijau, roknya melambai di udara.
Zhang Tai mengangkat tangannya sementara seluruh palu Thor berhenti. Zhang Tai dan Olaura lalu saling bertatapan selama beberapa saat dalam diam. Darah Zhang Tai mendidih ketika dia merasa bahwa mereka telah berpisah selama 2 dekade, bukannya 5 tahun. Berapa umur 20 tahun yang dimiliki seseorang? Di seluruh perairan utara, Zhang Tai hanya memiliki 2 wanita di hatinya, yaitu Olina dan Olaura. Masa lalu Zhang Tai yang tidak beruntung dan hati yang sensitif dan kesepian di bawah kamuflase penampilannya yang dingin dan keras kepala membuat hati Zhang Tai sakit. Semuanya berakhir pada saat ini. Olaura pindah. Dia tidak bergerak menuju Zhang Tai, sebaliknya, dia bergegas menuju alam liar di kejauhan, diikuti oleh Zhang Tai. Tanpa menerima perintah Zhang Tai, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Sampai Zhang Tai menghilang di depan mereka, barulah mereka saling bertukar pandang. Ahem. Semuanya, kembali ke markas suku elang abu-abu. Pengawal Zhang Tai, Roslav, terbatuk-batuk. Tidak apa-apa, apakah kita perlu mengirimkan seseorang untuk melindungi mereka? Ucap seorang kepala suku kecil. Apakah menurutmu seorang kesatria yang membunuh gada dari kerajaan cahaya suci membutuhkan pengawal? Jawab Wajid lemah. Semua orang terkejut dan tetap diam. Ketika kedua Sifodon terus berlari dengan kecepatan penuh, Zhang Tai dan Olaura segera bergegas ke alam liar sejauh 30 mil dari markas suku elang abu-abu. Selain itu, Zhang Tai secara bertahap berhasil menyusul Olaura. Saat Zhang Tai bersiul, Sifodon Olaura langsung berhenti, menyebabkan Olaura berseru. Zhang Tai langsung menerbangkan Sifodonnya dan memeluk Olaura. Tak lama setelah itu, mereka meluncur ke semak belukar setinggi 1,7 meter di alam liar. Zhang Tai lalu menekan Olaura ke bawah tubuhnya. Olaura meronta dan mulai menendang serta meninju Zhang Tai. Namun, Zhang Tai memeluk Olaura dengan erat. Tahukah kamu ketika aku berkultivasi di Menara Waktu, aku selalu memikirkanmu? Selama itu, aku bahkan bermimpi dipukuli olehmu seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Olaura berhenti. Dengan dada yang bergelombang, dia hanya menatap Zhang Tai dengan tegas. Zhang Tai memperhatikan matanya di balik topeng dan berkata, kamu merindukanku selama 5 tahun, namun, aku merindukanmu selama 20 tahun. Kata ini benar-benar mematahkan garis pertahanan mental dingin Olaura. Mereka hanya memperhatikan satu sama lain dengan cara ini. Beberapa cairan mengalir dari pipi Olaura. Zhang Tai sedikit melepas topeng Olaura, memperlihatkan wajah dingin dan cantik yang berlinang air mata. Aku beritahu kamu bahwa mulai hari ini kamu tidak perlu memakai topeng ini karena tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Topeng logam itu berubah menjadi serbuk besi dan jatuh dari tangan Zhang Tai. Mereka mulai berciuman dengan paksa. Rasanya agak asin. Pada tanggal 25 Oktober kereta mewah eksklusif itu melaju ke dataran Gozidari, menyebabkan semua pohon bakten laut emas bermekaran di dataran Gozidari pada hari yang sama. 2 jam sebelum mereka turun dari kereta, rencana lengkap untuk mendirikan negara akhirnya disampaikan kepada Zhang Tai. Setelah Zhang Tai membacanya, dengan peluit uap di kejauhan, kereta melambat dan akhirnya tiba di stasiun terminal di utara Tribal Axis Railway. Ketika Zhang Tai membaca rencananya, semua kepala, tetua suku hutan belantara es dan salju, dan perwakilan klan utama Kepulauan Ewentra berdiri di kereta Zhang Tai dengan tatapan serius. Mereka fokus pada Zhang Tai dan menunggu pria ini membuat keputusan akhir. Di hari-hari biasa, tidak ada seorang pun yang mengizinkan orang-orang ini berdiri diam selama 2 jam. Namun, pada saat kritis seperti itu, tidak ada yang mengeluhkan hal itu. Pasalnya, 2 jam menentukan masa depan suatu bangsa dan menyegarkan sejarah perairan utara koridor manusia Blacksun. Ini akan membuka halaman baru dalam sejarah Slavia. Merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka untuk berdiri di sini dan menyaksikan bagaimana semua ini terjadi. Tidak ada yang akan merasa lelah saat ini. Setelah kereta berhenti, Zhang Tai mengangkat kepalanya dan mengusap pelipisnya dengan satu tangan. Setelah itu, dia menjawab, saya setuju. Kastil Besi Hitam Bab 754, Kerajaan Suci Islandia. Setelah mendengar pendapat Zhang Tai, semua orang di kereta merasa lega. Dalam rencana ini, selain otonomi parlemen di Kepulauan Ewentra yang mempunyai otonomi yang besar, suku beruang di hutan belantara es dan salju juga mempunyai otonomi yang besar. Dalam situasi ini, meskipun Zhang Tai dinobatkan, ia masih tidak memiliki terlalu banyak hak dalam urusan internal suku beruang seperti hak pemindahan manusia, kekuasaan militer, hak milik dan arbitrase. Kecuali hak milik suku beruang besar dan suku beruang besi. Kekuasaan atas permasalahan besar suku beruang masih berada di tangan kepala suku dan sesepuh. Ini adalah inti dari suku beruang api, suku beruang laut, dan suku beruang liar untuk mendukung Zhang Tai. Klan Spencer dari suku beruang besi memiliki sikap netral sementara Penatua Gouras dari suku beruang besar agak radikal, yang tidak puas dengan pendapat konservatif ketiga suku beruang. Namun, Tetua Gouras tahu bahwa sudah merupakan hal yang baik bagi ketiga suku beruang untuk mengakui otoritas Zhang Tai dan meminta mereka mendukung upaya besar penyatuan bangsa Slavia.
Tanpa kekuatan pertempuran dan keajaiban Peter dan Peter yang tidak biasa, ketiga suku beruang tidak akan pernah membuat kompromi seperti itu. Peter Hamplester lebih mirip gambaran agung penguasa Slavia dalam nubuatan Nabi Besar Paus. Setiap orang atau suku akan menghadapi tekanan besar jika mereka berhadapan dengan Peter Hamplester. Namun suku beruang api, suku beruang laut, dan suku beruang liar melakukan kompromi dengan syarat tertentu. Rencana pendirian negara ini sebenarnya dibangun atas dasar pertukaran. Mereka akan mendukung Zhang Tai untuk menjadi penguasa tertinggi di hutan belantara es dan salju. Zhang Tai akan mendukung mereka untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka terhadap suku mereka sendiri. Dalam rangka penyatuan negara dan gereja, para kepala ketiga suku meminta Zhang Tai untuk menganugerahkan kepada mereka gelar imamat tertinggi gereja dewa kuno di wilayah suku mereka masing-masing. Para tetua ksatria dari tiga suku akan mengambil kesempatan ini untuk bergabung dengan Chol League of Elder Cardinals. Posisi Chol League of Elder Cardinals setara dengan kombinasi antara kabinet dan pertemuan gabungan suku di negara baru, yang berhak mencampuri urusan utama seluruh negara. Ketiga suku tersebut justru memperluas pengaruh sukunya dan memperdalam basis kekuasaan kepala mereka melalui kesempatan ini. Ini adalah pertukaran yang tidak jelas. Hanya suku beruang besar yang mendukung dan mempercayai Zhang Tai sepenuhnya. Pengetahuan kuat dan misterius yang ditinggalkan oleh Nabi Paus Elzida kepada suku beruang besar juga diminta untuk diintegrasikan ke dalam sistem warisan gereja dewa kuno oleh suku beruang besar. Mulai hari ini, semua pendeta di hutan belantara es dan salju hanya bisa memperoleh pengetahuan misterius dari para pendeta. Gereja dewa kuno yang sebelumnya hanya memiliki warisan kepercayaan agama akan memiliki sistem warisan pengetahuan misterius yang kuat sekarang. Ini adalah langkah yang hampir tidak perlu dilakukan oleh semua agama kuat di zaman besi hitam. Di zaman ini, jika para ulama suatu agama tidak mampu menguasai ilmu misterius yang kuat dan unik, maka agama tersebut akan dianggap sebagai agama sesat atau agama informal, yang hanya dapat digunakan untuk menipu orang lain dalam skala kecil. Pada dasarnya berbeda dari berbagai sistem pengetahuan misterius dan keterampilan bertarung yang berorientasi pada pertempuran Qi. Sistem pewarisan pengetahuan misterius religius mencakup berbagai pengetahuan dan keterampilan misterius yang berorientasi pada energi spiritual. Persyaratan yang lebih tinggi dikenakan pada warisan dalam pengetahuan dan keterampilan misterius dengan latar belakang agama dibandingkan dengan keterampilan bertarung. Dibandingkan dengan situasi kompleks di sisi hutan belantara es dan salju, situasi yang dihadapi Kepulauan Ewentra lebih sederhana. Saat ini, perwakilan klan-klan besar di Kepulauan Ewentra tidak punya kartu bagus untuk dimainkan di hadapan Zhang Tai. Mereka hanya mementingkan dua aspek dalam rencana pendirian negara, yaitu tarif pajak dan status sosial tentara swasta di setiap marga di Kepulauan Ewentra setelah berdirinya negara. Dengan persetujuan Zhang Tai, kedua aspek tersebut akhirnya diperbaiki melalui komunikasi perantara MS. Olina, nantinya, Skotlandia Kepulauan Ewentra akan bersatu. Selain itu, batas atas Skot di Kepulauan Ewentra tidak boleh melebihi 80% dari rata-rata Skot di Kepulauan Ewentra. Selanjutnya, pasukan dan armada pribadi masing-masing marga akan disesuaikan dengan armada campuran Kepulauan Ewentra. Sifat armada tersebut adalah milik garnisun bersenjata lokal, yang pengeluarannya ditanggung oleh setiap klan besar. Selain itu, komandan setiap garnisun bersenjata lokal akan dicalonkan oleh masing-masing klan besar dan ditunjuk oleh Parlemen Otonom Kepulauan Ewentra. Biasanya garnisun bersenjata ini hanya dapat diberangkatkan dan dikomandoi oleh Parlemen Otonom Kepulauan Ewentra. Selama masa perang, terutama ketika Kepulauan Ewentra diserang oleh setan, garnisun bersenjata ini akan menerima komando terpadu Zhang Tai. Dibandingkan dengan suku beruang di hutan belantara es dan salju, klan-klan besar di Kepulauan Ewentra mengetahui keterbatasan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permintaan apapun tentang gereja dewa kuno kepada Zhang Tai. Nama lengkap negara baru ini adalah Hutan Belantara Es dan Salju Suci dan Kepulauan Ewentra Britania Raya, singkatnya, Kerajaan Islandia Suci. Gereja Dewa Kuno akan menjadi agama nasional Kerajaan Suci Islandia. Paus Gereja Dewa Kuno dan Raja Kerajaan akan disatukan menjadi nama SAR yang sepenuhnya baru, yang mewakili warisan garis keturunan Dewa Kuno dan penguasa tertinggi Slavia. Zhang Tai akan menjadi SAR Slavia pertama di zaman besi hitam dan memerintah seluruh Kerajaan Suci Islandia dan Gereja Dewa Kuno. Ini adalah garis besar dan isi umum dari rencana tersebut. Rincian lebih lanjut tentang sistem ini akan lebih ditingkatkan setelah Zhang Tai dinobatkan. Selain itu, sampai sekarang, Zhang Tai belum mengemukakan pembagian imamat yang konkret di Gereja Dewa Kuno. Karena Gereja Dewa Kuno didirikan oleh Zhang Tai, maka hanya Zhang Tai yang bisa menentukan pembagian imamat di dalam gereja. Setelah Zhang Tai menjawab, saya setuju. Para kepala dan tetua suku beruang api, suku beruang laut, dan suku beruang liar sebenarnya sedikit terkejut karena mereka mengira Zhang Tai akan membatasi otonomi ketiga suku beruang di wilayah tersebut. Rencana, mereka telah bernegosiasi secara pribadi.
Jika Zhang Tai benar-benar tidak puas dengan rencana tersebut, ketiga suku tersebut sebenarnya bisa berkompromi dalam beberapa aspek. Tak seorang pun menyangka bahwa Zhang Tai bisa menyetujui rencana mereka secepat itu. Banyak orang yang kagum dengan hal itu. Zhang Tai tersenyum ke arah kepala dan tetua ketiga suku dan berkata, "Ayo turun dari kereta." Paus Sarlin mungkin sudah menunggu kita di stasiun kereta. Paus Sarlin memang sudah lama menunggu di stasiun kereta. Saat Zhang Tai turun dari kereta, dia melihat wajah familiar Paus Sarlin. Meski sudah 5 tahun berlalu, Paus Sarlin yang pernah menjadi ksatria tidak berubah sama sekali. Matanya masih sedalam lautan yang sepertinya menyimpan banyak rahasia. Peron stasiun kereta api disegarkan. Prajurit pembunuh beruang berdiri di peron dengan khidmat dalam 2 baris. Tidak ada bunga segar, tidak ada keceriaan di stasiun. Dalam keheningan yang tidak biasa, segala sesuatu tampak megah dan khusyuk. Laura mengikuti Zhang Tai turun dari kereta. Sabrina masuk ke dalam tim suku beruang liar, Ibu Olina juga berjalan bersama dengan perwakilan marga-marga besar di Kepulauan Ewentra. Hanya Laura yang glamor yang mengikuti Zhang Tai dari dekat. Kali ini, Laura ditemani oleh Seton, 2 pelayannya dan 10 petarung terkuat suku Elang Abu-Abu serta keempat sepupunya. Zhang Tai tidak tahu mengapa Laura membawa sepupunya ke sini. Terserah, selama dia menyukainya. Karena Laura akan tinggal di dataran Gozidari, Zhang Tai berpikir bahwa Laura tidak akan merasa kesepian jika ada beberapa kerabat dan teman di sisinya. Zhang Tai tidak memiliki kesan apapun terhadap sepupu Laura selama berhari-hari di kereta. Namun, paman dan bibi Laura yang memerintah suku Serigala Angin yang berpenduduk sekitar 300.000 orang sangat mengesankan Zhang Tai hanya dengan kontak singkatnya. Paman Laura cerdas, sedangkan bibi Laura juga seorang wanita yang cerdas. Mereka semua ketakutan dengan suasana khusyuk saat turun dari kereta dan tetap diam. Kenapa terlalu sepi? Paus Sarlin tersenyum tipis ketika Zhang Tai berjalan ke arahnya, mohon maafkan sikap diam mereka. Karena seluruh suku beruang raksasa telah menantikan kedatanganmu selama ratusan tahun. Ketika harapan seperti itu akhirnya menjadi kenyataan, maka semua orang di sini tidak bisa, jangan bersorak. Karena bersorak berarti kesenangan. Namun, bagi setiap anggota suku beruang besar, ini bukanlah kesenangan. Melainkan nirwana yang ditakdirkan. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai mendarat di wilayah suku beruang besar dataran Gozidari. 5 tahun yang lalu, meskipun Zhang Tai telah menjadi pemimpin suku beruang besar, dia masih belum pernah ke dataran Gozidari hingga dia meninggalkan hutan belantara es dan salju. Nirwana yang ditakdirkan, Zhang Tai bergumam ketika dia merasakan arti mendalam dari kata ini. Dia kemudian memperhatikan Paus Sarlin dengan serius. Mudah-mudahan saya tidak terlambat, jawab Paus Sarlin sambil tersenyum tipis sambil mengulurkan tangannya untuk mengajak Zhang Tai menaiki sifodon yang tinggi. Setelah menaiki sifodon yang tinggi, Zhang Tai meninggalkan stasiun kereta sambil dikawal oleh barisan kavaleri palutor seperti bulan yang dikelilingi bintang. Kedua sisi jalan di luar stasiun kereta api ramai. Namun, tidak ada yang bersuara. Meski puluhan ribu orang berkumpul di sana, suasananya tetap tenang seperti hutan terbuka. Hanya langkah kaki sifodon yang rapi dan nyaring yang terdengar di jalanan. Ketika Zhang Tai keluar dari stasiun kereta, dimanapun sifodonnya tiba, orang-orang di sana akan berlutut seperti kartu domino yang didorong ke bawah. Di tengah kerumunan, Zhang Tai melihat banyak orang memegang peti mati dan foto leluhur mereka. Orang-orang itu menyaksikan kedatangan penguasa hutan belantara es dan salju dengan abu dan potret leluhur mereka. Ayah, kakek, orang yang diramalkan oleh Paus Nabi Besar akhirnya tiba. Lihat, ini adalah wasiatmu. Hari ini, abumu juga bisa kembali ke tanah dengan cara yang tenang. Orang ini akan memimpin suku kita dan seluruh Slavia menuju masa depan yang cerah dan kuat. Seorang pria jangkung yang sedang berlutut sedang menangkupkan 2 peti mati di antara kerumunan. Sepertinya ingin orang-orang mati di dalam peti mati dapat melihat Zhang Tai dengan jelas. Dengan kesadaran ksatria, Zhang Tai dengan jelas mendengar kata-kata orang itu. Melihat para penonton suku beruang besar di kedua sisi jalan yang menyambutnya bersama dengan sisa-sisa leluhur mereka, Zhang Tai tampak lebih serius. Kepercayaan ini terlalu besar sehingga Zhang Tai merasa sedikit stres. Bisakah aku menyelamatkan semua orang ini dalam perang suci ini? Zhang Tai bertanya-tanya. Namun, dia akan memenuhi kepercayaan orang-orang padanya di tanah ini. Zhang Tai mengambil keputusan di dalam hati. Sebuah kota yang makmur muncul di sekitar stasiun kereta api. Kota ini ditutupi dengan gudang-gudang tinggi dan komoditas setinggi perbukitan, yang menunjukkan pengaruh besar kereta api poros suku ke dataran Gozidari. Kedua sisi jalan sepanjang 40 mil itu telah dipadati oleh penonton yang khidmat dari kota kecil hingga kaki Gunung Elzida. Orang-orang itu berdiri di alam liar dan di lahan pertanian sambil menyaksikan Zhang Tai lewat. Zhang Tai membutuhkan waktu lebih dari 3 jam dengan sifodon untuk menyelesaikan perjalanan sejauh 40 mil. Tepat di dataran di kaki Gunung Elzida, Zhang Tai melihat hieron megah yang terbuat dari granit abu-abu.
Hieron ini dibangun oleh pengikut Anda. Saat berada di celah besar Gletser Haidela, Anda menyuruh setiap pengikut Anda untuk mengeksploitasi sepotong granit abu-abu seberat 200 kg dan membawanya ke suku beruang besar setelah melewati ribuan mil liar. Itu adalah ujian ketat terhadap fisik, jiwa, kemauan dan agama seseorang. Banyak orang telah berhasil. Sampai sekarang, semua pengikut gereja dewa kuno menganggap proses ini sebagai perjalanan menuju ziarah yang dapat memeriksa jiwa mereka sendiri. Setelah membawa jatah kering dan peralatan, para pengikut alim tersebut akan menuju ke Bukit Abu-Abu dan mengeksploitasi bongkahan batu granit seberat 200 kg. Setelah itu mereka akan datang ke sini dengan membawa bongkahan granit tersebut. Alhasil granit tersebut akan semakin banyak berkumpul di sini. Pengikutmu kemudian membangun hieron yang megah menggunakan granit itu. Hieron ini disebut Istana Abu-Abu, juga merupakan bagian paling keras dari gereja dewa kuno. Suara Paus Harlin diam-diam masuk ke telinga Zhang Tai. Di alun-alun di luar Istana Abu-Abu, Zhang Tai melihat banyak pengikut paling awal yang terlihat sangat berbeda dibandingkan 5 tahun lalu. Dengan jubah abu-abu, mereka memegang buku keabadian dan menunggu kedatangan Zhang Tai. Tangki batu besar masih berdiri di alun-alun. Elek tangki besar itu sudah lama mulus seperti telah dipoles dengan hati-hati. Tentu saja, mereka tidak dipoles oleh orang dengan sengaja, sebaliknya, itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh para pengikut gereja dewa kuno. Saat para pengikut datang ke sini untuk berziarah setiap hari, masing-masing dari mereka akan menyentuh tepi setiap tangki besar untuk merasakan kekuatan Tuhan. Lambat laun, pelek yang kasar menjadi halus dan memancarkan kilau khusus. Kekuatan agama mampu menciptakan keajaiban. Setiap kali matahari terbenam, kelompok pengikut Zhang Tai yang paling awal yang menjadi tuan rumah Istana Abu-Abu akan menyuntikkan air segar ke dalam tangki suci dengan kesadaran yang sungguh-sungguh. Esokan harinya, para pengikut yang datang dari jauh akan menyendok dan meminum secangkir air suci dari tangki suci ketika mereka mengamati dan menyentuh tangki suci dalam antrian. Legenda bahwa air suci di dalam tangki suci dapat menyembuhkan penyakit dan membersihkan jiwa serta kejahatan secara bertahap menyebar ke seluruh hutan belantara es dan salju. Semakin banyak orang yang telah mencicipi air suci tersebut menyatakan bahwa air tersebut membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Semakin banyak orang berkunjung ke sini, gereja dewa kuno menjadi semakin terkenal. Ketika Zhang Tai tiba di Istana Abu-Abu, dia melihat banyak orang yang tampak lelah namun tetap tegar saat bergerak menuju ke sini dari dataran di kejauhan dengan sepotong granit abu-abu berat di punggung mereka. Orang-orang itu mengantri bermil-mil jauhnya di luar alun-alun untuk minum secangkir air suci. Jika seseorang ingin minum secangkir air suci, dia harus mengantri di sini sehari sebelumnya. Oleh karena itu, tim selalu bertahan lama. Sekalipun air suci suatu hari habis, orang-orang itu akan tetap menunggu di sana hingga keesokan harinya. Menyaksikan pemandangan di luar Istana Abu-Abu dan menyaksikan kekuatan agama, para perwakilan klan besar Kepulauan Ewentra yang menyembah uang terkejut. Para kepala dan tetua suku di hutan belantara es dan salju semakin tercengang ketika mereka melihat 3 orang bertelanjang dada. Orang-orang mengaku di depan patung gereja dewa kuno dengan tongkat di punggung mereka. Mereka adalah kepala suku beruang iblis, suku beruang hitam, dan suku beruang gunung. Membawa tongkat dan rela menerima hukuman adalah tradisi Hua. Namun, di zaman besi hitam, di bawah pengaruh masyarakat Hua dan hak berpendapat yang mendominasi budaya Hua, tradisi ini telah lama menyebar ke seluruh penjuru dunia. 2 hari yang lalu, kepala 3 suku datang ke Istana Abu-Abu sambil dikawal oleh tetua mereka sendiri dan mulai mengaku bersalah. Mereka sudah berlutut di sini selama 2 hari tanpa makan atau minum. Melihat 3 orang berlutut di sana, semua orang tahu bahwa semua rintangan sebelum penobatan Peter Hamplester telah teratasi. Zhang Tai mengabaikan mereka seolah-olah dia tidak melihat apapun. Kepala ketiga suku sama sekali tidak berani mengangkat kepala untuk menatap Zhang Tai. Mereka hanya berlutut di sana seperti menunggu hukuman. Paus Harlin berbisik kepada Zhang Tai. Setelah mendengarnya, Zhang Tai mengangkat alisnya dan mengangguk pelan. Di Istana Abu-Abu, Zhang Tai secara resmi bertemu dengan kelompok pengikut paling awal. Walaupun Zhang Tai hanya menyemangati mereka, namun hal itu membuat mereka sangat bersemangat. Setelah 2 hari, di Hieron Gunung Elzida, saya akan secara resmi dinobatkan, gereja dewa kuno akan menjadi agama nasional yang sepenuhnya baru pada saat itu. Di Istana Abu-Abu, Zhang Tai secara resmi mengumumkan berita mengejutkan itu kepada para pengikutnya yang paling awal. Setelah itu, mereka meninggalkan Istana Abu-Abu dan mendaki Gunung Elzida. Kastil Besi Hitam bab 755, Malam Penobatan 1. Pada malam tanggal 26 Oktober, Zhang Tai duduk bersama dengan 3 tetua suku beruang besar sekali lagi setelah 5 tahun. Sejak Zhang Tai tiba di Gunung Elzida kemarin, dia telah bertemu berbagai macam orang sepanjang hari. Mereka yang datang menemui Zhang Tai adalah tokoh-tokoh utama di bawah 3 tetua suku beruang besar, tulang punggung gereja dewa kuno, dan 3 tetua suku beruang iblis, suku beruang gunung.
dan suku beruang hitam. Ini adalah langkah penting bagi Zhang Tai untuk benar-benar mengenal suku beruang besar dan mengubah dataran Gozidari menjadi wilayahnya sendiri dengan bertemu dengan tokoh-tokoh utama suku beruang. Dataran Gozidari adalah basis suku beruang besar untuk menjadi suku terkuat di hutan belantara es dan salju. Di hutan belantara es dan salju, dataran Gozidari, yang luasnya lebih dari 1,8 juta mil persegi, adalah tempat berharga yang kaya akan air dan sumber daya yang melimpah. Tanah berharga ini melahirkan suku beruang besar terkuat di hutan belantara es dan salju. Sekarang, tempat berharga ini akan menjadi landasan terpenting bagi Zhang Tai untuk naik tahta Sar. Jika dia ingin mengendalikan yayasan ini, dia tidak bisa hanya mengandalkan ketiga tetua. Bagaimanapun, ketiga tetua tidak dapat menentukan semua hal di dataran Gozidari. Mereka yang menguasai kekuatan sebenarnya dalam suku beruang besar di bawah tiga tetua adalah kepala, jenderal, dan pendeta. Para pendeta adalah bangsawan di suku beruang besar, yang secara langsung mempengaruhi dan mengendalikan lebih dari 70% populasi dan sumber daya ekonomi dataran Gozidari. Sangatlah penting bagi Zhang Tai untuk mendapatkan kesetiaan mereka. Ketika Zhang Tai menetap di kaki Gunung Elzida, para kepala, jenderal, dan pendeta ini mengantri di luar Hieron untuk dipanggil oleh Zhang Tai. Dalam kasus seperti itu, untuk menunjukkan bahwa ia sangat menghargai suku beruang besar, Zhang Tai berjanji bahwa masing-masing dari mereka memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Zhang Tai sendirian. Dengan cara ini, Zhang Tai bisa mendapatkan kesan lebih dalam terhadap tokoh-tokoh besar ini. Sementara itu, orang-orang itu juga memiliki kesempatan untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada Zhang Tai. Dengan ingatan ksatria yang luar biasa, selama Zhang Tai bertemu dengan orang-orang ini, dia akan mampu mengingat nama, penampilan, kemampuan, dan fitur mereka sepenuhnya. Selain itu, citra dan otoritas Zhang Tai yang agung akan mengakar di hati orang-orang ini. Zhang Tai hanya membutuhkan beberapa menit untuk bertemu dengan mereka masing-masing. Namun, dia membutuhkan waktu lebih dari 10 jam untuk bertemu dengan 100 orang tersebut. Setelah itu, Zhang Tai memanggil tulang punggung gereja Dewa Kuno, yang merupakan penggemar berat Zhang Tai dan memperlakukan Zhang Tai sebagai Dewa Kuno. Zhang Tai menetapkan ordo dan kelas suci di gereja Dewa Kuno bersama mereka. Setelah itu, Zhang Tai bertemu dengan para tetua suku beruang iblis, suku beruang gunung, dan suku beruang hitam. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Zhang Tai dengan ketiga tetua. Setelah pembicaraan mereka, para kepala tiga suku yang telah berlutut di Istana Abu-Abu akhirnya mendapatkan pengampunan dari Zhang Tai dan bangkit dari tanah dengan cara yang memalukan satu demi satu. Setelah pembicaraan rahasia dengan para tetua suku beruang iblis, suku beruang gunung, dan suku beruang hitam, hari sudah malam tanggal 26 Oktober. Segera setelah ketiga tetua pergi, Penatua Gouras, Penatua Tols, dan Paus Sarlin telah memasuki ruangan. Itu adalah ruang belajar yang digunakan untuk mengadakan acara klasik di Hieron Gunung Elzida, yang hikmat dan misterius. Biasanya, ketiga tetua suku beruang besar akan bernegosiasi tentang masalah besar di sini. Setelah Zhang Tai tiba di sini, tempat ini digunakan untuk menerima tamu Zhang Tai. Zhang Tai telah menerima berbagai macam orang sepanjang waktu. Oleh karena itu, ketika ketiga tetua masuk, mereka menyuruh pelayan menyajikan makanan dan minuman. Sambil memperhatikan makanan di dalam kamar, Zhang Tai tersenyum pahit. Berkat ketiga tetua, jika tidak, dia lupa bahwa dia belum makan selama sehari. Sebagai seorang ksatria, dia tidak bisa makan atau minum selama 1 minggu. Namun karena kemampuan ksatria yang super hebat, ia juga memiliki nafsu makan yang jauh lebih besar dan menuntut lebih banyak makanan yang dapat menyuplai fisik dan energinya. Sekarang mereka telah menyajikan makanan dan minuman. Zhang Tai langsung melahapnya seperti serigala. Karena ia akan dimahkotai besok, Zhang Tai ingin berada dalam kondisi optimal. Setelah memakan beberapa buah-buahan eksotis, 2 potong roti, dan beberapa anggur bakten laut yang membawa aura, Zhang Tai akhirnya berhenti. Di seberang hutan belantara es dan salju, bakten laut emas di dataran Gozidari adalah yang terbaik. Dibandingkan dengan tempat lain, anggur bakten laut emas di dataran Gozidari bernilai 20 koin perak lebih banyak per barel. Penatua Tols membuka mulutnya ketika dia melihat Zhang Tai berhenti makan. Ketika Zhang Tai sedang menikmati makanan, ketiga tetua itu menunggu dengan tenang di satu sisi. Mungkin, tidak ada orang lain di hutan belantara es dan salju yang berani membiarkan para tetua ksatria lainnya mengawasinya makan. Zhang Tai mengungkapkan senyuman kepada Penatua Tols karena dia tidak membayangkan bahwa orang-orang di hutan belantara es dan salju dapat mengganti nama bakten laut hitam besi yang bermutasi menjadi bakten laut emas. Di laboratorium Castle of Black Iron, demi kemudahan mengklasifikasikan dan membedakan tanaman yang bermutasi ini dari keluarga biologisnya, Zhang Tai menandainya sebagai si bakten nomor 1. Meskipun benih pohon bakten laut emas diberikan oleh Zhang Tai, namun ketiga tetua telah mendapatkan privasi dan tidak menanyakan apapun kepada Zhang Tai tentang benih tersebut. Anggur bakten laut emas ini sungguh enak.
Zhang Tai mengangguk sambil meletakkan gelasnya dan mulai memperhatikan ketiga tetua. Kebetulan, karena ketiga tetua ada di sini. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah bertukar pandang satu sama lain, Penatua Gouras berkata, kami juga ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Zhang Tai bersikap santai di depan ketiga tetua. Segera setelah Penatua Gouras menyelesaikan kata-katanya, Zhang Tai melanjutkan, sekarang setelah saya menyebutkannya terlebih dahulu, saya akan memberitahu Anda tentang hal itu terlebih dahulu. Mudah-mudahan Anda tidak terlalu kagum. Ketiga tetua itu mengangguk. Zhang Tai memicu energi spiritualnya dan mengisolasi ruangan dari luar dengan ki pertempurannya dalam hitungan detik. Dengan cara ini, apapun yang mereka bicarakan tidak akan disadap oleh orang lain. Sebelum mengatakan itu, Zhang Tai ragu-ragu, sebenarnya aku punya beberapa rahasia yang tidak kamu ketahui. Setelah mendengar ini, mata Elder Gouras dan Elder Tolls berkedip. Hanya Paus Sarlin yang tersenyum tipis. Saat melihat senyumannya, Zhang Tai merasa Paus Sarlin sepertinya sudah lama mengetahui hal itu. Penampilanku saat ini bukanlah penampilan asliku. Aku bukan orang Ibrani atau Slavia. Aku sebenarnya Hua. Ketika aku datang ke hutan belantara es dan salju, aku menggunakan obat penyamaran. Penampilanku saat ini juga telah disamarkan. Aku belum membayangkan bahwa akulah orang yang tepat dalam ramalan Paus Elzida. Oleh karena itu, mohon maafkan aku atas penampilanku yang menyamar. Aku tidak ingin menipumu. Setelah mengungkapkan rahasianya dengan jujur, Zhang Tai merasa lega di dalam hatinya. Mungkin, dia harus merahasiakan ini kepada orang lain di hutan belantara es dan salju. Namun, bahkan jika ia tidak mengungkapkan hal ini kepada tiga tetua suku beruang besar, maka Zhang Tai tidak tahu siapa lagi yang bisa ia percayai. Bahkan setelah menjadi seorang sar, jika ia tidak memiliki seseorang yang dapat ia percayai, itu sebenarnya sebuah kesedihan. Tidak ada artinya tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Itu bahkan tidak sekeren menjadi tuan tanah dengan miliaran koin emas di benua timur. Padahal, meskipun Zhang Tai mengungkap rahasianya, dia punya intinya. Zhang Tai tidak membeberkan rahasia garis keturunan pengubah tubuh, yang tidak ingin dia ceritakan kepada orang lain untuk sementara waktu. Jika seseorang tidak memiliki siapapun untuk mengungkapkan rahasianya, itu akan menjadi kesedihan, namun, jika seseorang membeberkan semua rahasianya, itu akan menjadi konyol. Tak perlu dikatakan lagi, mengingat ekspresi Elder Gouras dan Elder Tolls, Zhang Tai tahu mereka terkejut, namun, Paus Sarlin tampak relatif tenang. Apakah itu maksud dari ramalan Paus? Penatua Gouras perlahan bergumam setelah beberapa saat. Nubuatan apa? Zhang Tai bertanya karena penasaran. Meskipun penampilan tuan kita adalah miliknya sendiri, penampilan aslinya tidak dapat diidentifikasi oleh orang lain. Penatua Tolls bergumam, ini adalah ramalan yang diungkapkan oleh Nabi Sarlin ketika Anda datang ke hutan belantara es dan salju 5 tahun yang lalu. Paus Sarlin, Anda sudah lama mengetahui hal itu? Zhang Tai memandang Paus Sarlin karena dia tidak membayangkan Paus Sarlin bisa melihat ini. Aku hanya melihat bagian yang tidak jelas, tidak semuanya. Aku bisa melihat kedua wajah kalian dalam pemandangan yang berbeda. Paus Sarlin berkata dengan tenang, penampilan asli Anda tidak penting bagi hutan belantara es dan salju. Yang paling penting adalah Anda adalah orang yang bisa membawa harapan bagi orang lain. Anda adalah satu-satunya yang bisa mengubah nasib orang-orang Slavia di dunia. Hutan belantara es dan salju. Status dan penampilan asli Anda hanyalah pelengkap Anda. Ambil contoh nama Anda saat ini Peter Hamplester, itu hanya simbol diri Anda, tetapi tidak mewakili Anda semua. Kastil Besi Hitam Bab 756, Malam Penobatan, 2. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa Paus Sarlin sudah lama mengetahui sesuatu. Dia sedikit terkejut dengan ramalan tepat Paus Sarlin dan reaksi cepat para tetua ini. Ternyata tak ada yang serius saat status rahasianya terbongkar. Dia tidak dapat menahan tekanan yang ditimbulkan oleh status ganda di Istana Huaiyuan dan di hutan belantara es dan salju 5 tahun lalu. Namun, setelah berpromosi menjadi seorang ksatria dan menguasai kekuatan lembut, Zhang Tai tidak merasakan sesuatu yang serius dengan setidaknya membeberkan rahasianya kepada para tetua ini. Sambil tersenyum pahit, Zhang Tai memperhatikan Paus Sarlin, saya tidak menyangka Anda sudah mengetahui hal itu. Saya ingin tahu apa lagi yang bisa Anda lihat tentang masa depan saya. Masa depan adalah sebuah labirin ruang dan waktu. Bahkan utusan Paus yang agung mempunyai kendali yang terbatas atas masa depan, belum lagi aku. Terakhir kali, ketika aku melihat sebagian dari kedua penampilanmu, aku mengumpulkan terlalu banyak kekuatan orang, sementara itu, kekuatanku telah berkurang. Mencapai batas atasku. Setelah kamu berpromosi menjadi seorang ksatria, tak seorang pun dapat menembus kekuatan ruang dan waktu yang penuh dengan kemungkinan dan perubahan pada dirimu. Pada saat itu, bahkan jika Nabi Paus bangkit kembali, dia tidak dapat melihat dengan jelas jalan masa depanmu. Salah satu. Paus Sarlin menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar kata-kata Paus Sarlin,
Zhang Tai menjadi sedikit terkejut karena dia tidak membayangkan efek seperti itu setelah berpromosi menjadi ksatria. Namun, Zhang Tai menjadi yakin sepenuhnya. Tidak peduli siapa dia, jika dia tahu rahasianya bisa terbongkar oleh orang lain kapan saja, dia akan selalu merasa tidak nyaman dan merasa diawasi. Nama asliku adalah Zhang Tai, anggota keluarga Zhang, Istana Huaiyuan di negara Jinyun. Zhang Tai meluruskannya. Setelah mengungkap rahasia penyamaran kepada ketiga tetua, Zhang Tai tidak perlu terus menyembunyikan status aslinya kepada ketiga tetua. Meskipun mereka tidak mengetahui status aslinya untuk saat ini, selama dia kembali ke Istana Huaiyuan untuk menghadiri upacara pemutaran cakra dan menjadi salah satu tetua klan di Istana Huaiyuan. Ketiga tetua itu pasti akan menebak sesuatu. Selain itu, ketiga tetua memiliki banyak metode untuk mengetahui status aslinya. Oleh karena itu, tidak sebaik mengungkapkannya kepada mereka saat ini. Ketiga tetua saling bertukar pandang sekali lagi. Apa yang akan kamu lakukan jika kami tidak dapat menerima statusmu yang sebenarnya? Penatua Gouras tiba-tiba bertanya. Sederhana saja. Setelah penobatan, kita bisa tampil, memberitahu orang lain bahwa Peter Hamplester terbunuh diri saat meditasi karena gangguan. Zhang Tai menjawab dengan santai, bagaimanapun juga, pada saat itu. Hutan belantara es dan salju telah bersatu. Tanpa aku, perguruan tinggi para tetua juga akan mampu mengatur semua urusan di kerajaan suci Islandia. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan itu dipercayakan oleh Elzida, Paus Agung. Saya juga telah mencoba yang terbaik untuk mengubah diri saya sendiri. Sedangkan untuk masa depan, kita punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Sekarang saya adalah pencipta yang bisa menyelamatkan semua orang. Saya akan meninggalkan kereta api Porosuku untukmu. Karena aku telah memperoleh terlalu banyak hal di sini, aku tidak akan mengambil apapun dari sini kecuali wanita-wanita yang kucintai. Aku ingin mereka melahirkan bayi untukku di benua timur. Kali ini giliran ketiga tetua yang tersenyum pahit. Hanya Zhang Tai yang bisa melakukannya dengan cara yang begitu tampan. Sebenarnya, jika seorang kesatria tidak merasa bebas di hutan belantara es dan salju, dia tidak harus tinggal di sini. Dimanapun seorang ksatria berada, dia akan selalu menjadi orang terbaik dan akan menikmati perlakuan terbaik. Di klannya, dia bisa menjadi penatua. Jika dia menginginkan kekuasaan, dia dapat memimpin korps yang terdiri dari sekitar 400.000 orang. Dia juga bisa mendirikan negara di tempat terpencil. Jika dia menginginkan posisi sosial dan hak istimewa, banyak negara akan berusaha untuk mendukung ksatria nomor 1. Tidak banyak hal yang bisa diingat dengan nostalgia di hutan belantara es dan salju. Selain itu, Zhang Tai tidak terobsesi dengan kekuasaan dan kekayaan sejak awal. Kalau tidak, dia tidak akan pergi dari sini selama 5 tahun. Selama 5 tahun terakhir, Zhang Tai memiliki banyak kesempatan untuk berbagi manfaat besar yang dibawa oleh klan Spencer dan kereta api Tribal Axis, bahkan di dataran Gozidari. Sebenarnya, Zhang Tai tidak mengambil satu koin emas pun dari hutan belantara es dan salju pada tahun-tahun ini, sebaliknya, dia meninggalkan benih pohon bakten laut emas dan kentang emas. Yang layak menjadi harta tak ternilai harganya di hutan belantara es dan salju. Hanya kami bertiga yang tahu statusmu yang sebenarnya sekarang. Itu adalah rahasia tertinggi di hutan belantara es dan salju. Kami akan membantumu menyembunyikannya, karena Peter Hamplester sudah mengakar kuat di hati banyak orang. Banyak rakyat jelata yang tidak akan menerimanya jika kamu tiba-tiba berubah menjadi Zhang Tai, yang juga akan menimbulkan kekacauan besar di hutan belantara es dan salju. Sebaiknya Anda terus tampil sebagai Peter Hamplester. Adapun apakah kita akan membeberkannya ke publik di masa depan? Paus Sarlin juga mengusap keningnya sambil dia menghela nafas, tergantung. Kedua tetua lainnya mengangguk. Zhang Tai juga mengangguk. Setelah diluruskan, kekhawatiran terakhir setelah menjadi SAR juga tertangani. Mereka semua menghela nafas. Apalagi yang ingin kamu bicarakan dengan kami? Penatua Tolls bertanya. Zhang Tai menyeringai sambil mengusap wajahnya, tentu saja. Ada 2 hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Teruskan, saya ingin membangun ibu kota kerajaan suci Islandia di dataran Gozidari. Setelah mendengar permintaan Zhang Tai, ketiga tetua itu kembali terkejut. Ini benar-benar peristiwa besar. Setelah memikirkan alur pemikirannya, Zhang Tai mengutarakan pendapatnya. Satu-satunya kota di hutan belantara es dan salju saat ini adalah kota Esquire. Kota ini adalah fondasi klan Spencer. Berdasarkan perjanjian antara kami dan klan Spencer, meskipun kami tidak bisa menggunakan kota Esquire sebagai ibu kota, itu tidak pantas karena rasanya seperti kami menindas mereka. Ini hanya berlaku untuk jangka waktu singkat, namun, hubungan antara kami dan klan Spencer cepat atau lambat akan putus. Ayah tidak boleh merampok putranya. Selain itu, Esquire kota ini terlalu dekat dengan laut. Selama iblis berusaha menerobos hutan belantara es dan salju, kota Esquire akan dihancurkan terlebih dahulu. Karena kota ini tidak memiliki kedalaman strategis, tidak pantas menjadi pusat politik kerajaan suci Islandia. Ketiga tetua hanya mendengarkannya sambil mengangguk dengan serius.
Saat saya datang ke sini dengan kereta api akhir-akhir ini, saya selalu memikirkan pertanyaan ini. Setelah bertemu dengan kepala, jenderal, dan pendeta suku beruang besar, saya menetapkan keputusan saya. Jika aku ingin memerintah seluruh kerajaan suci Islandia, aku harus membangun ibu kota yang megah. Lurus saja, seperti stand diperlukan untuk warung pinggir jalan dan kantor tetap diperlukan untuk kelompok usaha. Bagaimana saya bisa mengelola seluruh negara tanpa kota sebagai ketergantungannya? Jika tidak membangun ibu kota yang megah di hutan belantara es dan salju. Bagaimana otoritas penguasa SAR dapat ditampilkan? Jika aku ingin memerintah kerajaan suci Islandia, aku harus memerintah dataran Gozidari terlebih dahulu. Jika saya ingin menguasai dataran Gozidari, saya harus membangun ibu kota yang megah di dataran Gozidari terlebih dahulu untuk meyakinkan semua anggota suku beruang besar dan menstabilkan posisi dominan saya. Zhang Tai berpikir, selain itu, ketika kita membangun ibu kota di dataran Gozidari, baja, semen, batu bara, dan peralatan mekanis yang dibutuhkan oleh kota ini akan sangat mendorong industrialisasi hutan es dan salju dan selanjutnya melepaskan potensi pembangunan dan peperangan di seluruh es dan salju. Hutan belantara salju. Selama beberapa tahun ini, meskipun kawasan industri yang berdekatan dengan kota Eskail berkembang sangat pesat, skalanya telah berkembang berkali-kali lipat. Namun, kawasan industri kecil seluas lebih dari 100 mil persegi masih jauh dari cukup untuk seluruh hutan belantara es dan salju serta kerajaan suci Islandia. Selain itu, kawasan industri dan kota Eskail menghadapi masalah yang sama, terlalu dekat dengan laut. Selama mereka diserang oleh setan, seluruh kawasan industri akan menghentikan produksinya, menyebabkan serangkaian reaksi berantai. Sebaliknya, jika kita membangun kota di dataran Gozidari, kita dapat memainkan peran penuh sebagai baja dan uap berdasarkan sumber daya yang melimpah di dataran Gozidari. Setelah itu, diharapkan akan terjadi industrialisasi di hutan belantara es dan salju. Bahkan seekor kelinci pun memiliki 3 sarang, belum lagi tata letak perkembangan industri suatu negara, yang mengharuskan kita mempertimbangkan lebih banyak faktor. Terakhir, sebuah kota membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja. Selain itu, hal ini dapat mencerna kelebihan tenaga kerja para imigran yang terus berdatangan ke hutan belantara es dan salju dan membersihkan beberapa faktor yang tidak stabil. Selain itu, hal ini akan mendorong lebih banyak investasi, konsumsi, dan memberikan vitalitas baru ke dalam pengembangan hutan belantara es dan salju. Setelah terdiam beberapa saat, Paus Sarlin terbatuk 2 kali, Penatua Tols kemudian membuka mulutnya dengan nada agak malu. Sebelumnya, suku beruang besar relatif terisolasi dengan perdagangan yang buruk. Peluang kami untuk menghasilkan uang lebih kecil. Tahun-tahun ini, setelah membangun kereta api poros suku, kondisi keuangan suku beruang besar memang membaik, namun suku beruang besar hanya mampu membeli sekitar 40 juta koin emas saat ini. Dibutuhkan setidaknya 60 juta koin emas untuk membangun kereta api skala besar kota, terutama ibu kota. Aku takut, suku beruang besar hanya mampu membeli 40 juta koin emas. Zhang Tai akhirnya mengerti betapa miskinnya orang-orang di hutan belantara es dan salju ini. Kastil Besi Hitam bab 757, Imajinasi tentang Ibu Kota. Jika sebuah klan mampu membeli lebih dari 40 juta koin emas, maka klan tersebut sudah pasti merupakan klan teratas karena jumlah uangnya sangat besar di Kepulauan Ewentra. Sangat sedikit klan dan kelompok bisnis yang mampu membeli uang sebanyak itu. Namun, akan menjadi terlalu miskin jika sebuah kerajaan mandiri dengan jumlah penduduk sekitar 20 juta orang hanya mampu membeli uang sebanyak itu. Zhang Tai tahu bahwa jumlah uang tersebut termasuk keuntungan sekitar 10 juta koin emas yang baru saja dimenangkan oleh suku beruang besar dari taruhan tersebut. Setelah dikurangi keuntungan ini, itu berarti seluruh suku beruang besar hanya mampu membeli 30 juta koin emas, yang tidak mampu membangun setengah ibu kota. Setelah mendengar laporan Penatua Tols, Zhang Tai menyadari betapa miskinnya suku-suku di hutan belantara es dan salju. Di antara semua suku beruang besi adalah suku terkaya, disusul suku beruang besar. Namun, suku beruang besar hanya mampu membeli lebih dari 30 juta koin emas, belum lagi suku kecil lainnya. Pantas saja suku-suku lain mendambakan kereta api poros suku. Selama mereka dihasut oleh orang lain, mereka akan menjadi gila. Kasihan sekali. Di zaman ini, akumulasi kekayaan hanya dapat diselesaikan dengan 2 cara. Pertama, melalui perdagangan komersial yang makmur, seperti Kepulauan Ewentra. Kedua, melalui industrialisasi. Produksi industri dengan efisiensi tinggi dapat menciptakan kekayaan. Sayangnya, sebelum saya datang ke hutan belantara es dan salju, seluruh hutan belantara es dan salju jauh tertinggal dari tingkat rata-rata di zaman ini baik dari perdagangan komersial maupun industrialisasi. Jika tidak, tempat ini tidak akan disebut sebagai hutan belantara. Padahal, tanpa perdagangan dan industri yang makmur, bagaimana mereka bisa menghasilkan uang? Hanya dengan menukar wol dengan obat herbal? Tentu saja tidak.
Saya ingin tahu bagaimana pendapatan finansial suku beruang besar dikumpulkan? Zhang Tai bertanya pada ketiga tetua. Suku beruang besar terletak di pedalaman seluruh hutan belantara es dan salju. Meski dataran Gozidari memiliki tanah yang subur, namun relatif terisolasi. Terutama memiliki 3 sumber pendapatan finansial. Pertama, suku kami mengendalikan perdagangan sifodon di hutan belantara es dan salju. Kedua, kami menjual kelebihan biji-bijian setiap tahun. Ketiga, kami menemukan tambang emas skala besar di utara dataran Gozidari tambang emas Harimace. Tambang ini memberi kami lebih dari 800.000 koin emas setiap tahun. Selain itu, kami memiliki tambang perak dan tembaga, yang dapat menghasilkan total sekitar 150.000 koin emas per tahun. Jawab Penatua Tol sambil mengeluarkan koin emas dan memberikannya pada Zhang Tai. Lebih dari 800.000 koin emas berarti lebih dari 20 ton emas per tahun. Ini baik. Setelah mengambil koin emas itu, Zhang Tai menemukan bahwa sisi depannya bertanda beruang besar, sedangkan bagian belakangnya bertanda Gunung Elzida. Kedua pola tersebut sama-sama tersusun dari garis-garis sederhana. Gigi koin emasnya tidak bagus. Selain itu, ada sederet kata-kata Ibrani kecil di sekitar dua pola itu. Koin emas murni yang diproduksi oleh suku beruang besar, berat standar 25 gram. Dibandingkan dengan koin emas lokomotif halus yang diproduksi di Aliansi Andaman, selain cukup berat sehingga memungkinkan untuk diedarkan di pasar. Koin emas yang dibuat oleh suku beruang besar juga tidak terlihat bagus. Ini mungkin terkait dengan lemahnya kekuatan industri suku beruang besar. Setelah mengembalikannya kepada Penatua Tolls, Zhang Tai menghela nafas. Saat saya menghasilkan uang dari taruhan ini, saya akan menanggung semua dana untuk membangun ibu kota ini. Saya bersiap untuk menyisihkan 90 juta koin emas untuk mendirikan ibu kota baru. Kota, suku beruang besar hanya perlu memperbaiki alamat di dataran Gozidari untukku. Saat ini, Zhang Tai memenuhi syarat untuk menjadi pria tinggi, kaya, dan tampan nomor 1 di perairan utara koridor manusia Black Sun. Ketika Zhang Tai bergabung dengan Gold Power Law, Golden Rock Bank tidak meminta biaya layanan apapun darinya sama sekali. Oleh karena itu, seluruh 297 juta koin emas ditransfer ke rekening pribadi Zhang Tai. Dia bisa menariknya atas nama Zhang Tai atau Peter Hamplester. Selain itu, ia menjarah sejumlah besar uang dari klan Senel di kota Tokei, ibu kota Kadipaten Titanic yang disimpan di brankas pohon istana di Kastil Besi Hitam. Barang-barang tersebut berisi 540 ton emas, 14,68 juta koin emas, cek emas senilai 47,6 juta koin emas, dan lebih dari 600 peti segala jenis permata, perhiasan, dan logam langka. Yang total nilainya di atas 210 juta koin emas. Berkat penjarahan tersebut, Zhang Tai hampir mengumpulkan seluruh kekayaan Kadipaten Titanic. Karena tidak nyaman baginya untuk mengeluarkannya, Zhang Tai hanya menaruhnya di Castle of Black Iron. Ditambah 297 juta koin emas yang dimenangkannya dalam taruhan tersebut, kekayaan pribadi Zhang Tai telah mencapai di atas 500 juta koin emas. Dia benar-benar sekaya sebuah negara. Dia benar-benar dapat menanggungnya dengan mengeluarkan 90 juta koin emas dari jumlah uang tersebut untuk membangun ibu kotanya sendiri di hutan belantara es dan salju. Dengan melakukan ini, dia dapat mengkonsolidasikan posisi dominannya di hutan belantara es dan salju dan meningkatkan pengaruhnya dalam hukum kekuatan emas. Selain itu, setelah mendirikan kota ini, saya dapat menghasilkan uang melalui banyak saluran. Saya akan mendapat untung cepat atau lambat. Kota Esquire dapat membawa lebih dari 2,8 juta koin emas ke klan Spencer setiap tahunnya. Saya tidak berpikir ibu kota kerajaan suci Islandia dengan harga 90 juta koin emas tidak akan memberi saya penghasilan lebih sedikit dari itu. Setelah menyadari bahwa Zhang Tai begitu murah hati, ketiga tetua suku beruang besar terdiam karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jumlah total uang dari 8 suku beruang di hutan belantara es dan salju mungkin tidak sebanding dengan total kekayaan pribadi Zhang Tai. Saya mengusulkan untuk mendirikan ibu kota di wilayah delta di kaki Gunung Elzida yang dekat dengan Sungai Mari dan Danau Ginshing. Wilayah ini mencakup lebih dari 80.000 mil persegi. Dikelilingi oleh kawasan hutan yang luas. Ada beberapa kawasan hutan yang luas. Tambang batubara skala besar, tambang besi, tambang tembaga, dan tambang perak tidak jauh dari situ. Kita hanya perlu membangun 2 jalur kereta api jarak pendek untuk menghubungkan wilayah pertambangan tersebut dengan ibu kota dan kereta api poros suku. Mengingat lingkungannya yang baik dan potensi yang besar di bidang pertambangan. Pembangunan, setelah pembentukan ibu kota, banyak kota dan kawasan industri dapat terbentuk dengan cepat di kawasan delta Danau Ginshing. Selain itu, setelah pembentukan ibu kota, kota ini dapat mengembangkan transportasi air berdasarkan sumber daya air yang melimpah di Sungai Mari dan Ginshing Danau. Selain itu, Sungai Mari terhubung dengan Teluk Langkas di timur laut hutan belantara es dan salju. Meskipun Teluk Langkas sangat dingin, namun mencair dalam 8 bulan setiap tahunnya,
Selama periode tersebut semua kapal di bawah 1000 ton dapat mengakses laut, kata Penatua Tolls dengan serius. Meskipun tidak ada seorang pun yang lebih kaya daripada Zhang Tai di hutan belantara es dan salju. Namun tidak ada seorang pun yang lebih mengenal hutan belantara es dan salju selain para tetua saat ini. Setelah mengingat kejadian dalam perjalanan ke sini, Zhang Tai bertanya, bukankah istana abu-abu terletak di wilayah ini? Ya, baiklah. Dirikan saja ibu kotanya di wilayah delta Danau Ginshing ini. Lebih baik istana abu-abu itu ada di dalamnya. Aku akan mempercayakan Bank Raja Wali Emas untuk bertanggung jawab atas pendirian kota ini. Kamu hanya perlu mengawasi pekerjaan mereka. 90 juta koin emas. Itu cukup untuk membangun kota yang jauh lebih megah daripada kota Esquile. Wilayah perkotaan seluruh kota bisa mencakup lebih dari 1000 mil persegi. Penatua Gouras menghela nafas dengan penuh emosi. Saat dia membayangkan bahwa dia akan memiliki kotanya sendiri di hutan belantara es dan salju setelah beberapa tahun, Zhang Tai menjadi sedikit bersemangat. Namun, dia segera melupakan kejadian ini. Sebenarnya dia hanya perlu membayar untuk itu. Secara keseluruhan, dalam ingatan Zhang Tai, Bank Raja Wali Emas bisa menggunakan terlalu banyak sumber daya. Karena Zhang Tai tidak tahu cara membangun kota, maka ia menyerahkan pekerjaannya kepada ahlinya. Saat itu, Zhang Tai mendengar suara yang sudah lama tidak dia dengar di benaknya, Tuan Kastil, apakah kamu sudah melupakan hal itu? Agan adalah ahli bangunan terbaik. Jika kamu menyerahkan tugas itu kepada Agan, dia pasti sangat hebat. Senang. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai menjadi sedikit terkejut. Tetapi bisakah Agan meninggalkan kastil besi hitam? Agan tidak bisa meninggalkan kastil besi hitam. Namun, dia dapat merancang cetak biru ibu kota untuk penguasa kastil. Selama Anda meluangkan waktu untuk terbang di sekitar wilayah delta Danau Ginshing, saya akan memberitahu Agan tentang topografi wilayah itu. Agan kemudian akan merancang cetak birunya untuk Anda. Anda kemudian menyerahkan cetak biru tersebut kepada pihak Golden Rock Bank. Zhang Tai sangat menantikan kemampuan ketiga pelayannya. Sekarang Heller, yang selalu teliti, merekomendasikan Agan untuk menyelesaikan tugas seperti itu. Menurutku Agan tidak akan pernah mengecewakanku. Zhang Tai lalu berjanji pada Heller. Kastil Besi Hitam bab 758, sepotong bintang dewa yang nyata. Setelah menyelesaikan masalah ibu kota, Zhang Tai memberitahu ketiga tetua tentang tatanan suci, item, dan kelas di gereja dewa kuno. Seluruh gereja dewa kuno dibagi menjadi 3 kelas dan berisi 14 benda suci menurut fitur hutan belantara es dan salju serta gereja dewa kuno. Orang yang paling percaya pada gereja dewa kuno adalah kelas 1. Di antara orang-orang beriman, mereka yang dapat mematuhi 4 disiplin suci dan 4 perbuatan suci akan dipromosikan menjadi pendeta melalui upacara pengorbanan dan persetujuan gereja. Mereka yang mempraktikkan kitab keabadian di rumah dan dalam kehidupan sehari-hari alih-alih mengambil posisi di gereja dewa kuno bisa jadi adalah pendeta pakaian putih. Mereka yang bergabung dalam cabang dan lembaga gereja dewa kuno dan ingin menjadi pendeta gereja dewa kuno disebut pendeta pakaian hitam. Pendeta baju hitam dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan lama dan kinerja ketika melakukan 4 amal suci, yaitu pendeta bintang besi, pendeta bintang tembaga, pendeta bintang perak, dan pendeta bintang emas. Pendeta bintang besi membutuhkan waktu minimal 4 tahun untuk dipromosikan menjadi pendeta bintang emas. Seorang pendeta adalah kelas kedua di gereja dewa kuno dan fondasi bagi pengembangan gereja dewa kuno. Pendeta di atas adalah kelas magisterium yang paling menarik, juga kelas ketiga dari gereja dewa kuno. Angkat terendah dari kelas magisterium adalah pendeta, yang berada jauh di atas pendeta bintang emas. Akolite dapat bekerja sebagai anak perusahaan dalam ritual atau cabang gereja. Mereka memiliki hak-hak tertentu seperti halnya diaken. Setelah menyelesaikan latihan di istana abu-abu, para pembantunya dapat mengambil posisi sebagai pendeta yang berhak membangun gereja di desa-desa yang memiliki kurang dari 10.000 penduduk desa untuk menyebarkan kredo gereja dewa kuno. Jabatan di atas imam adalah uskup, yang dapat memerintah paroki-paroki dengan tingkatan yang berbeda-beda di wilayah suku sesuai dengan kekuasaan masing-masing suku. Mereka yang bisa memerintah paroki-paroki suku kelas tikus adalah uskup-uskup yang mulia. Mereka yang dapat memerintah paroki suku kelas elang adalah uskup tituler. Mereka yang bisa memerintah paroki suku kelas serigala adalah keuskupan. Mereka yang dapat memerintah paroki-paroki suku kelas macan tutul adalah para uskup metropolitan. Mereka yang bisa memerintah paroki suku kelas rubah adalah uskup garnisun. Mereka yang dapat memerintah paroki-paroki suku kelas beruang adalah para patriark. Posisi di atas patriark adalah uskup ketua yang dapat mengatur semua urusan di seluruh gereja dewa kuno. Posisi di atas uskup helm adalah paus, yang setelah diintegrasikan dengan mahkota sekuler kerajaan suci Islandia disebut Tsar, seperti Zhang Tai. Para pendeta asli di setiap suku di hutan belantara es dan salju dianugerahi pangkat yang sama dengan uskup suku mereka, yaitu pendeta kemuliaan, pendeta tituler, pendeta paroki.
pendeta metropolitan, pendeta garnisun, pendeta sekte, dan paus. Penatua Moko dari suku Elang Abu-Abu yang pernah menghukum Zhang Tai dianugerahi pendeta tituler. Meskipun Paus Sarlin mempertahankan gelarnya, status sosialnya meningkat, karena ia secara nominal memerintah semua pendeta di hutan belantara es dan salju dan hanya bertanggung jawab atas Zhang Tai. Setelah kerangka gereja dewa kuno dikonfirmasi, seluruh gereja dewa kuno akan memasuki tahap baru. Bagaimana caramu menangani Kepulauan Ewentra? Berdasarkan skalanya, kita perlu mengirimkan setidaknya satu patriark ke sana. Apakah kamu punya kandidat yang cocok? Elder Gouras bertanya pada Zhang Tai setelah mendengarkan perkenalan Zhang Tai. Saya tidak bermaksud mengirim uskup manapun ke Kepulauan Ewentra. Saya hanya akan mengirim sejumlah pendeta ke sana. Zhang Tai menjawab dengan tenang. Ah, hanya pendeta? Penatua Gouras menjadi sedikit terkejut. Iya, para pendeta. Zhang Tai mengangguk. Sebenarnya, selain menganugerahkan kepala suku beruang api, suku beruang liar, dan suku beruang laut sebagai patriark, saya tidak akan mempromosikan anggota gereja dewa kuno lainnya. Saya hanya akan mengkonfirmasi gelar mereka berdasarkan pencapaian mereka. Meskipun gereja dewa kuno tersebar luas di hutan belantara es dan salju, fondasinya masih lemah. Dalam 5 tahun terakhir, peringkat terbaik di antara pengikutku di hutan belantara es dan salju adalah uskup kemuliaan. Oleh karena itu, selain 3 kepala dan pendeta yang setia kepada kami, saya tidak akan menghadiahkan pendeta lain dengan pangkat di atas uskup kemuliaan. Saya akan memberi mereka waktu untuk menunjukkan masa depan cerah. Gelar mereka di masa depan akan bergantung pada pencapaian mereka. Ketiga tetua itu semuanya pintar. Segera setelah mereka mendengar ini, ketiga tetua itu memahami maksud Zhang Tai. Alasan mengapa Zhang Tai tidak memberi penghargaan kepada orang lain dengan gelar tinggi adalah karena ia tidak ingin mengidentifikasi kuda, sebaliknya, dia ingin balapan kuda. Dia ingin semua pendeta di atas bersaing secara adil dan menunjukkan kemampuan mereka sendiri. Dia ingin orang-orang yang benar-benar berbakat menonjol. Jika seseorang bisa mengkonsolidasikan keyakinan gereja dewa kuno dan statusnya dalam suku kelas tikus, maka Zhang Tai akan menganugerahinya dengan uskup kemuliaan. Jika seseorang bisa mengkonsolidasikan keyakinan gereja dewa kuno dan statusnya dalam suku kelas serigala, maka Zhang Tai akan menghadiahkannya sebuah keuskupan. Gelar masing-masing tergantung pada kemampuan dan prestasinya. Dalam hal ini, Kepulauan Ewentra akan menjadi tanah perawan dan ladang pelatihan di mata seluruh pendeta gereja dewa kuno. Jika seseorang benar-benar dapat mengkonsolidasikan keyakinan gereja dewa kuno dan statusnya di seluruh Kepulauan Ewentra, saya bahkan akan menganugerahinya dengan uskup helm. Apalagi seorang patriark. Namun, jika tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan seperti itu di Kepulauan Ewentra. Zhang Tai mengangkat bahunya dan berkata dengan santai, biarkan saja uskup-uskup itu kosong. Aku lebih memilih uskup-uskup itu kosong daripada menggunakan orang yang salah. Secara keseluruhan, sebuah agama membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mengkonsolidasikan landasannya. Ketiga tetua itu mengangguk pada saat bersamaan. Aku bermaksud untuk mengadopsi 10.000 pejuang dari kamp pembunuh beruang dari suku beruang besar menjadi prajurit istana abu-abu sebagai kekuatan langsung dari gereja dewa kuno. Bagaimana dengan itu? Zhang Tai bertanya. Zhang Tai sudah memiliki palu Thor. Ditambah lagi dengan kamp pembunuh beruang, maka 2 kekuatan terkuat di hutan belantara es dan salju akan berada di tangan Zhang Tai. Kedua kekuatan tersebut adalah kekuatan pilar dari suku beruang besar. Tentu, ketiga tetua itu langsung setuju. Zhang Tai menjadi yakin sepenuhnya ketika dia menepuk tangannya dan berkata dengan santai, "Yah, itulah yang ingin kukatakan padamu. Aku ingin tahu apa yang ingin kau katakan padaku." Setelah bertukar pandang satu sama lain, Penatua Sarlin perlahan berkata, "Sebelum penobatan resmi, Anda harus mengetahui sesuatu." Silakan. Ini adalah rahasia terbesar suku beruang besar. Sejak beberapa generasi, hanya tetua suku dari suku beruang besar yang mengetahuinya. Kata Paus Sarlin dengan tatapan serius. Zhang Tai menjadi takjub ketika dia bertanya, "Apa itu?" "Kamu akan mengetahuinya, ikutlah dengan kami," jawab Paus Sarlin sambil berdiri. Melihat 2 tetua lainnya berdiri, Zhang Tai juga berdiri. Penatua Tols meninggalkan ruangan di depan mereka, Zhang Tai hanya tinggal bersama Paus Sarlin dan mengikuti Penatua Tols. Ruangan ini berada di Hieron, sedangkan Hieron berada di pedalaman Gunung Elzida. Oleh karena itu, saat mereka meninggalkan ruangan, Zhang Tai telah memasuki pedalaman yang telah digali oleh orang-orang. Kedua sisi lorong bertatahkan kristal berpendar, yang memiliki kualitas terbaik dan hanya dapat ditemukan di benua yang tertutup es. Kilau lembut seperti susu yang dipancarkan oleh kristal berpendar menerangi seluruh lorong buatan. Penatua Tols memimpin mereka menuju kedalaman pedalaman. Langkah kaki keempat orang itu bergema di seluruh pedalaman. Pada awalnya, ada penjaga Hieron di kedua sisi lorong. Lambat laun, setelah memasuki belokan, penjaga mulai semakin jarang dengan semakin banyak pintu di jalan. Penatua Tols memegang kunci pintu.
Setiap kali dia membuka pintu, Penatua Tolls akan menutupnya dengan hati-hati setelah mereka semua melewatinya. Dia bertindak dengan sangat teliti. Kemana tujuan kita? Ruang belakang tempat para tetua suku beruang besar memasuki meditasi. Jawab Paus Sarlin. Setelah bergerak sekitar 1 mil ke depan dan membuka lebih dari 10 pintu, mereka akhirnya sampai di ruang belakang para tetua. Penatua Tolls membuka pintu paduan keras dengan kunci dan memasukinya, diikuti oleh Zhang Tai dan para tetua lainnya. Dengan suara keras bang, pintu paduan tebal di ruang belakang ditutup dari dalam. Zhang Tai mulai melihat sekeliling ruang belakang. Ini adalah ruang kosong yang sedang digali, luasnya lebih dari 5.000 meter persegi. Ibarat gudang besar, di dalamnya terdapat banyak peralatan sederhana. Memang terlihat seperti tempat para sesepuh biasanya bermeditasi. Setelah melihat sekeliling, Zhang Tai tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Saat Zhang Tai masih penasaran, ketiga tetua itu berpindah ke 3 tempat berbeda dan meletakkan tangan mereka di atas 3 bongkahan batu sepele di dinding ruang belakang dengan jarak puluhan meter. Setelah itu, mereka mengangguk ke arah satu sama lain dan dengan paksa menekan batu mereka sendiri. Pada saat yang sama, sebuah meja berbatu bergeser lebih dari 20 meter dari Zhang Tai, memperlihatkan sebuah sumur kepada Zhang Tai. Zhang Tai berjalan ke sana dan menemukan sumur itu memiliki kedalaman ratusan meter, sementara sinar oranye samar keluar dari ruang bawah tanah yang gelap gulita. Zhang Tai memandang Penatua Sarlin. Penatua Sarlin mengangguk. Zhang Tai kemudian melompat. Sebagai seorang ksatria, Zhang Tai langsung terbang ke bawah, bukannya mendarat bebas. Semakin dekat dia ke pintu masuk sumur. Semakin terang sinar jingganya, Zhang Tai langsung bergegas keluar dari pintu masuk sumur dalam dan memasuki gua pegunungan alami yang 2-3 kali lebih besar dari ruang belakang. Ketika dia menyadari sumber sinar oranye, Zhang Tai membuka mulutnya lebar-lebar. Sepotong kristal oranye, sebesar anak laki-laki berusia 7-8 tahun, tergantung di udara lebih dari 50 meter dari pintu masuk dalam bentuk rebung kristal besar. Itu memancarkan sinar oranye, mengubah gua gunung bawah tanah ini menjadi alam mimpi. Saat dia melihat benda itu, Zhang Tai merasakan energi yang kuat dan istimewa memenuhi ruang ini. Dalam sepersekian detik, energi itu telah menembus ke dalam tubuhnya. Tampaknya ia membawa suatu sifat yang eksotis. Energi itu menembus tubuh Zhang Tai seperti bagaimana aliran air menembus sendok yang rusak. Namun, hal itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya. Perlahan-lahan, sinar benda itu berubah menjadi cian dari oranye. Ketiga tetua telah mengikuti Zhang Tai di ruang ini. Mereka melayang di udara di samping Zhang Tai. Energi khusus juga menembus tubuh mereka dengan bebas. Apa ini? Zhang Tai bertanya dengan takjub. Ini adalah bagian dari bintang Tuhan? Apa? Zhang Tai menyaksikan rebung kristal besar yang melayang di udara dengan tampilan yang sulit dipercaya. Ini adalah bagian dari bintang dewa? Orang yang pertama kali menemukannya adalah Elzida, Paus Agung. Itu juga merupakan kekayaan paling berharga yang ditinggalkan Paus Agung kepada suku beruang besar. Penatua Gouras menyaksikan rebung kristal besar itu dengan tatapan kagum saat dia menjelaskan dengan penuh hormat. Turun. Saya ingat ketika saya datang ke hutan belantara es dan salju untuk pertama kalinya, samaran sang petapa pedang bintang dan bulan juga datang ke sini untuk mendapatkan bintang dewa. Sayangnya, dia bahkan tidak sempat melihat kepingan bintang dewa setelah dijebak oleh asosiasi tiga mata. Ternyata memang ada sepenggal bintang dewa di hutan belantara es dan salju. Namun, itu berada di gua rahasia di pedalaman Gunung Elzida di tangan suku beruang besar, bukan di ruang bawah tanah Haidela Glacier Crack. Tentu saja, tidak ada orang lain yang bisa menemukannya. Saat menyaksikan rebung kristal raksasa yang melayang di udara, Zhang Tai menjadi bingung. Untuk apa benda itu? Potongan bintang dewa ini mengandung energi khusus, yang dapat bekerja di alam elemen. Alam elemen di tempat di mana keping bintang Tuhan berada akan mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Setelah memiliki keping bintang Tuhan ini, para Slavia bisa berpromosi ke level tertinggi baru dalam kekuatan tempur mereka dalam sepersekian detik. Sumber yang bisa membuat para pejuang pembunuh beruang menjadi gila berasal dari bintang dewa ini. Setelah penobatanmu, kamu akan mendapatkan bintang dewa ini sesuai dengan kehendak Elzida, Nabi Paus. Kastil Besi Hitam Bab 759, Status Ganda. Pada malam tanggal 31 Oktober Istana Kuil Istana Huaiyuan, Gunung Yang. Penatua Muan, Penatua Murai, Penatua Muan dan Penatua Muyu sedang duduk bersama dengan kaki bersilang. Upacara perputaran cakra akan dimulai dalam 2 hari, apakah kita menghubungi Zhang Tai saat ini? Penatua Muan bertanya dengan sedikit cemberut. Karena Zhang Tai telah meninggalkan Istana Huaiyuan selama lebih dari 1 bulan tanpa pesan apapun, maka hanya tinggal 3 hari lagi. Jika bukan karena Zhang Tai yang telah dipromosikan menjadi seorang ksatria, maka keempat tetua itu mungkin akan mengirim orang untuk mencarinya. Seperti yang dikatakan Zhang Tai, dia akan kembali sebelum tanggal 1 November jadi kami akan menunggu 3 jam lagi.
Jika dia masih belum kembali saat fajar, kami akan menghubunginya. Penatua Muan menyarankan. Sebagai tetua klan, tentu saja, Zhang Tai tidak akan mempercayai kata-katanya. Sekarang dia mengatakan akan kembali sebelum tanggal 1 November, dia pasti akan kembali kecuali ada kecelakaan. Bahkan jika Zhang Tai harus memperpanjang jadwalnya, dia juga akan menghubungi tetua klan terlebih dahulu. Sekarang Zhang Tai tidak menghubungi mereka, itu berarti semuanya berjalan baik. Jika para tetua menanyakannya terlebih dahulu, itu menunjukkan bahwa mereka meragukan kemampuan perlindungan dirinya. Tidak apa-apa jika Zhang Tai masih remaja lugu seperti sebelumnya. Namun, karena Zhang Tai akan menjadi tetua klan Istana Huaiyuan secara resmi, maka mereka harus memperhatikan derajatnya. Jika para tetua berkonflik karena masalah sepele seperti itu akan memalukan. Keempat tetua memikirkan hal ini. Oleh karena itu, saat Penatua Muan menyebutkannya, para tetua lainnya langsung mengangguk. Mereka hanya perlu menunggu Zhang Tai beberapa jam lagi. Mereka akan menghubunginya jika Zhang Tai masih belum kembali saat itu. Dengan cara ini, mereka terlihat lebih teliti dan tidak akan menimbulkan kesalahpahaman Zhang Tai. Hari ini, para tetua dari 5 klan besar lainnya di negeri Jinyun telah tiba di kota Yang bersama perwakilan mereka. Mereka telah menetap di rumah klan mereka masing-masing. Para tetua dari klan Li dan klan timur dari negeri Qilan juga datang ke Yang kota dengan perwakilannya. Kekaisaran Norman mengirim putra mahkota mereka untuk menghadiri upacara rotasi cakra. Semua kepala klan besar atau perwakilan negara-negara di sub-benua Wei yang memiliki hubungan dekat dengan Istana Huaiyuan juga telah tiba hari ini. Kekaisaran Raimlan dan Kekaisaran Berdi juga mengirim anggota kerajaan mereka ke kota Yang dengan hadiah berharga. Kata Penatua Muyu, Kekaisaran Raimlan dan Kekaisaran Berdi? Tapi kenapa? Semua tetua lainnya menjadi kaget ketika mendengar nama kedua negara di atas. Meski disebut kerajaan, seperti kerajaan lain dengan ukuran berbeda di anak benua Wei, kerajaan mereka tidak diterima secara luas oleh pihak luar. Kedua negara berada dalam kekuatan nasional yang buruk. Masing-masing hanya memiliki satu ksatria, yaitu ksatria nomor 1 mereka. Istana Huaiyuan juga tidak memiliki hubungan dekat dengan kedua negara. Longwin Business Group hanya memiliki beberapa kontrak dagang dengan kedua negara. Untuk apa mereka berada di sini? Dikatakan bahwa Zhang Tai bertemu dengan 2 ksatria nomor 1 dalam perjalanan kembali ke Istana Huaiyuan. Oleh karena itu, meskipun ksatria nomor 1 mereka tidak memiliki waktu luang untuk menghadiri upacara perputaran cakra, mereka tetap mengirimkan beberapa orang ke sini untuk menghadirinya. Iya, Penatua Muyu menjelaskan. Setelah mengetahui alasannya, para tetua lainnya tersenyum. Setelah memiliki 1 ksatria lagi. Bahkan 2 negara asing datang ke sini untuk menjalin hubungan dengan mengirimkan anggota kerajaan, betapa megahnya Istana Huaiyuan. Sayangnya, kalau bukan perang suci, upacara perputaran cakra akan jauh lebih khusyuk. Karena ancaman setan, banyak orang yang tidak bisa hadir. Seluruh wilayah utara anak benua Wei berada dalam kekacauan. Hanya Kekaisaran Norman tiba di sini dari utara. Saya ingat perwakilan 5 negara menghadiri upacara rotasi cakra dari utara ketika Penatua Muyu dan Penatua Muan dipromosikan menjadi ksatria. Penatua Murai menghela nafas. Di dunia yang kacau, ksatria akan lebih berharga. Meskipun lebih sedikit orang yang bisa menghadiri upacara perputaran cakra ini. Semua orang tahu apa artinya memiliki satu lagi tetua klan muda di Istana Huaiyuan? Bagaimana situasi pertempuran di utara akhir-akhir ini? Apakah Korps Iblis Super sudah ditemukan? Sejak pertempuran di kota Upton, Jenderal Iblis dan Korps Iblis Super telah menghilang. Aku khawatir mereka sedang memulihkan kerugian mereka. Aku belum mendengar pesan apapun tentang mereka akhir-akhir ini. Klan Asosiasi Tiga Mata di wilayah utara sedang mengatur ulang banyak boneka iblis sehingga secara bertahap dan terus-menerus mendekati Kekaisaran Norman. Kekaisaran Norman dan semua negara manusia lainnya di utara juga mempercepat langkah mereka untuk mengevakuasi penduduk. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi di utara akhir-akhir ini. Namun, ada informasi intelijen dari Longwin Business Group kemarin. Hutan belantara es dan salju serta Kepulauan Ewentra di perairan utara telah dinyatakan bersatu pada tanggal 27 Oktober. Sebuah negara baru bernama Kerajaan Suci Islandia didirikan. Seseorang bernama Peter Hamplester telah dinobatkan sebagai Tsar Kerajaan Suci Islandia. Dia telah menguasai seluruh hutan belantara es dan salju serta Kepulauan Ewentra dan tak tertandingi di perairan utara. Saya ingat setiap suku beruang Slavia di hutan belantara es dan salju memiliki setidaknya 1 ksatria. Suku beruang besar yang paling kuat dikatakan memiliki 3 tetua ksatria. Bagaimana Peter Hamplester menyatukan seluruh hutan belantara es dan salju? Para tetua lainnya sedikit terkejut dengan berita itu. Menurut Longwin Business Group, Peter Hamplester adalah pahlawan yang menyelamatkan semua orang Slavia sesuai dengan ramalan Nabi Paus Slavia. Ketika dia datang ke hutan belantara es dan salju 5 tahun yang lalu, dia mendapatkan kesetiaan dari beruang besar. Selain itu, dia menenangkan bencana boneka iblis suatu suku.
Selain mendapatkan kepercayaan dari dua suku besar di hutan belantara es dan salju, dia bahkan mendirikan gereja dewa kuno dan memenangkan banyak orang percaya di hutan belantara es dan salju. Kali ini, dia meyakinkan seluruh kepulauan Ewentra. Menurut legenda, proses yang dilakukan Peter Hamplester dalam meyakinkan kepulauan Ewentra sungguh luar biasa. Semua saksi mengatakan bahwa Peter Hamplester adalah inkarnasi dewa kuno. Dikatakan bahwa dia bahkan meminta Poseidon melayaninya dengan memusnahkan armada Ewentra kepulauan. Setelah itu, dia memenggal kepala seorang ksatria kerajaan cahaya suci. Sejak saat itu, dia meyakinkan semua klan besar di kepulauan Ewentra. Penatua Muwan menjelaskan, apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan hanyalah omong kosong di mata para tetua istana Huaiyuan. Mereka tahu dengan jelas peraturan di dunia ini. Jika kehendak Tuhan benar-benar ada, maka tidak akan ada perang suci. Biarkan saja dewa kuno membersihkan semua iblis. Ternyata Peter Hamplester adalah orang yang galak dan berkuasa. Sebaiknya Longwind Business Group lebih memperhatikannya. Penatua Murai menyarankan dengan serius. Guan Ziyi, CEO Bank Raja Wali Emas, pergi ke kepulauan Ewentra dengan perahu udara. Kemudian, dia mengirim Peter Hamplester ke hutan belantara es dan salju dengan perahu udara. Guan Ziyi bahkan menghadiri ritual penobatan Peter Hamplester di Hieron Gunung Suci Pulau Ewentra. Suku beruang besar. Setelah mendengar ini, para tetua lainnya menjadi sedikit tercengang. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum memaksakan senyum pahit. Golden Rock Bank benar-benar sesuatu. Sekarang CEO Guan Ziyi ada di sana, itu berarti kerajaan suci Islandia didukung oleh Golden Rock Bank. Kedua pihak mungkin sudah mencapai privasi. Kerajaan suci Islandia mungkin akan menjadi basis utama dan juru bicara masyarakat Hua di anak benua Wai. Dalam hal ini, kelompok bisnis angin panjang sebaiknya membuat rencana terlebih dahulu sebelum hutan belantara es dan salju dan mencari jalan keluar di perairan utara untuk istana Huaiyuan. Ini mungkin mempunyai dampak yang besar di masa depan. Dalam hal ini, kita bisa meminta kelompok bisnis Longwind menghubungi kerajaan suci Islandia terlebih dahulu dan menetapkan pejabat senior untuk kelompok bisnis di hutan belantara es dan salju. Kita bisa mengirimkan tangan kanan kita ke sana. Kita bisa meminta Zhang Taibai mengunjungi Peter Hamplester atas nama Istana Huaiyuan pada waktu yang tepat. Bagus. Para tetua menentukan acara besar untuk Istana Huaiyuan secara singkat. Saat itu, jantung keempat tetua berdebar kencang saat mereka saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka berjalan keluar dari Istana Kuil pada saat yang sama. Ketika mereka sampai di gerbang, mereka mengangkat kepala pada saat yang sama dan melihat sebuah meteor terbang ke arah mereka di langit yang gelap. Wow! Penatua Muan menghela nafas panjang, syukurlah, dia kembali. Keempat tetua saling bertukar senyuman sebelum merasa lega. Meteor tersebut segera sampai di Gunung Yiyang ketika sesosok tubuh mendarat di depan mereka. Maaf terlambat, empat orang tua. Zhang Tai menangkupkan tangannya ke arah empat tetua sambil tersenyum ketika dia berdiri di luar istana kuil. Zhang Tai baru saja meninggalkan hutan belantara es dan salju sebelum fajar hari ini, setelah lebih dari 9 jam penerbangan dan 7 jam perjalanan di lautan. Zhang Tai akhirnya mencapai prefektur Huaiyuan. Tak seorang pun akan percaya dengan kecepatan luar biasa ini. Kelima orang itu kembali ke ruangan di istana kuil tempat para tetua biasanya bernegosiasi tentang suatu peristiwa. Saat Zhang Tai duduk, Penatua Muyu tersenyum, kami baru saja membicarakanmu. Kamu sudah pergi selama lebih dari 1 bulan, jika kamu tidak kembali dalam beberapa jam, kami harus menghubungi kamu melalui kristal penginderaan jauh. Aku pernah ke hutan belantara es dan salju akhir-akhir ini. Jawab Zhang Tai sambil mengusap wajahnya. Dia pikir sudah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada para tetua istana Huaiyuan. Para tetua lainnya tercengang pada saat yang sama. Saat mereka baru saja membicarakan tentang hutan belantara es dan salju, mereka tidak membayangkan bahwa Zhang Tai pernah ke hutan belantara es dan salju akhir-akhir ini. Peristiwa besar terjadi di hutan belantara es dan salju akhir-akhir ini. Pernahkah Anda bertemu dengan Peter Hamplester itu? Penatua Murai tidak sabar untuk bertanya. Sebenarnya, akulah Peter Hamplester itu. Zhang Tai menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Cangkir teh jatuh dari tangan Penatua Muan, menyemprotkan air teh ke tanah. Kastil Besi Hitam bab 760, Puncak Penglihatan Panjang. Keempat tetua itu merasa ingin mendengarkan cerita legendaris ketika Zhang Tai menceritakan pengalamannya dalam perjalanan dari prefektur Huaiyuan ke hutan belantara es dan salju 5 tahun lalu. Zhang Tai hanya menjelaskan kehendak Tuhan di relik bawah tanah dengan kata sihir. Meski merupakan sihir, hanya Zhang Tai yang mengetahui rahasia sebenarnya. Karena itu adalah rahasia Zhang Tai, keempat tetua tidak memaksanya untuk mengungkapkannya kepada mereka. Adapun monster laut dalam yang sangat besar, Zhang Tai mengatakan itu adalah hewan peliharaan yang dia taklukkan di laut dalam. Peliharaan, keempat tetua harus menerima penjelasan ini. Adapun yang lain, Zhang Tai tidak ingin menggambarkan detailnya.
Oleh karena itu, dia hanya memberi pengarahan kepada mereka semua. Setelah menceritakan kepada mereka tentang pengalamannya mendirikan kerajaan suci Islandia, Zhang Tai menjadi tidak dapat diprediksi di mata keempat tetua. Zhang Tai seperti tertutup kabut. Ketika mereka mengira bisa melihatnya dengan jelas, sebenarnya mereka hanya melihat salah satu sudut kecil gunung es. Syukurlah, orang ini adalah keturunan asli Istana Huaiyuan. Keempat tetua menghibur diri mereka di dalam. Itu saja. Sekarang, hanya CEO Guanxi dari Golden Rock Bank dan 3 tetua suku beruang besar yang mengetahui status asliku. Tidak ada orang lain. Zhang Tai menyimpulkan. Maksudmu, kamu bisa memimpin semua suku di hutan belantara es dan salju serta klan-klan besar di Kepulauan Ewentra? Penatua Murai memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan yang tidak terbayangkan. Kerajaan suci Islandia sedang menghadapi situasi yang rumit saat ini. Kekuatan di pihakku dapat dibagi menjadi 5 bagian sesuai dengan hubungan di antara kita. Pertama, suku beruang besar. Aku yang paling berpengaruh di suku ini. 3 tetua ksatria dari suku ini dapat memberiku dukungan terbesar ketika aku membutuhkannya. Namun, aku tidak dapat memiliki otoritas absolut dalam suku ini sampai ibu kota kerajaan suci Islandia didirikan. Kedua, Kepulauan Ewentra. Tak satu pun dari klan utama di Ewentra Kepulauan akan bisa melawanku. Selama permintaanku tidak terlalu berlebihan, mereka selalu bisa mengikuti perintahku dan memenuhi permintaanku. Ketiga, suku beruang besi. Secara nominal, suku ini milikku. Aku pelindung mereka. Selain itu, suku ini tidak akan memiliki konflik kepentingan denganku. Namun, klan Spencer, klan yang mendominasi suku ini memiliki kepentingan klannya sendiri. Selain itu, suku ini memiliki sesepuh ksatria yang licik dan agresif. Oleh karena itu, pada dasarnya, aku setuju bekerja sama dengan suku ini. Keempat, suku beruang gunung, suku beruang hitam, dan suku beruang iblis di hutan belantara es dan salju. Karena ketiga suku ini melakukan kesalahan sebelumnya, mereka berkompromi dengan saya dalam kondisi tertentu. Sampai taraf tertentu, saya bisa menentukan calon kepala 3 suku di masa depan. Mereka akan mengikuti perintah saya pada hal-hal sepele. Namun, jika menyangkut masalah besar tentang kepentingan, kata-kata saya tidak akan berhasil. 5. Suku beruang liar, suku beruang api, dan suku beruang laut. Ketiga suku tersebut masih tetap merdeka hingga saat ini. Mereka mendukung saya untuk menyatukan hutan belantara es dan salju. Saya juga mendukung mereka untuk mendirikan rezim mereka sendiri. Segala sesuatu antara saya dan ketiga suku didasarkan pada pertukaran kepentingan bersama. Jika saya ingin mereka melakukan sesuatu, saya dapat memberikan kondisi yang sama untuk pertukaran tersebut. Setelah mendengar perkenalan Zhang Tai, keempat tetua istana Huaiyuan akhirnya mengerti bahwa kerajaan suci Islandia tidak sesatu yang terlihat. Sebenarnya, kekuatan internal masing-masing bagian memiliki hubungan yang tidak kentara dengan Zhang Tai. Namun, sekarang Zhang Tai bisa melihat kam-kam di kerajaan suci Islandia dengan sangat tepat, itu menunjukkan bahwa dia sudah benar-benar dewasa. Dia memiliki penilaian yang sangat tepat mengenai situasi domestik yang dihadapi kerajaan suci Islandia. Tampaknya Tahtasar tidak membuatnya bingung. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, suasana menjadi agak sunyi karena keempat tetua tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Setelah terdiam selama lebih dari 10 detik, Penatua Muyut terbatuk pelan, hal ini tentang rahasia utama Istana Huaiyuan. Hanya para tetua dan kepala Istana Huaiyuan yang mengetahui hal itu, apakah Anda setuju? Saya setuju, saya setuju, saya setuju. Para tetua mengangguk pada saat bersamaan. 6. Ayo kita akhiri hari ini. Aku khawatir Zhang Tai pasti lelah jauh-jauh dari hutan belantara es dan salju. Istirahatlah yang nyenyak malam ini. Penatua Muan memberitahu Zhang Tai. Zhang Tai mengangguk. Karena itu adalah saran yang tulus, dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia tidak lelah sama sekali. Dia juga tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia hanya membutuhkan waktu 10 jam lebih untuk berada di sini. Pada saat ini, sesuatu muncul di benak Zhang Tai. Aku diberitahu bahwa para ksatria harus mendapatkan piring kristal mereka sendiri di Gunung Kecerahan. Lalu di manakah Gunung Kecerahan? Gunung Kecerahan berada di kota Tianfang di dalam wilayah klan Lan. Memang merupakan langkah yang tidak perlu bagi manusia untuk berpromosi menjadi ksatria. Jika kamu punya waktu luang besok, aku bisa mengantarmu ke sana. Penatua Murai berkata dengan antusias. Baik, kapan? 6 pagi. Tepat di Istana Kuil, kita akan terbang menuju ke sana. Bagus, aku akan menunggu tetua Murai di sini jam 6 pagi besok. Zhang Tai menangkupkan tangannya ke arah Elder Murai. Penatua Murai menjawab sambil tersenyum. Penatua Muan membawa Zhang Tai pergi dari Istana Kuil menuju puncak gunung di belakang Gunung Hyang. Kedua sisi jalan pegunungan ditutupi dengan hutan lebat atau bunga. Jalur pegunungan terdiri dari tahapan berbatu yang rapi. Di kedua sisi panggung berbatu, terdapat lampu pinggir jalan di setiap jarak tertentu, yang menerangi jalan setapak.
Beberapa diaken yang bertugas akan melewati mereka bersama para murid. Ketika mereka melihat Penatua Moon, mereka buru-buru membungkuk ke arah Penatua Moon dan menyapanya. Zhang Tai menyadari bahwa mereka sedang menuju ke tempat yang berbeda dari loteng tempat dia tinggal terakhir kali. Penatua Moon, kemana tujuan kita? Ini tidak sama dengan jalan yang saya lalui terakhir kali. Ada 11 puncak gunung di Gunung Yiyang, masing-masing tetua Istana Huaiyuan memiliki satu puncak gunung di Gunung Yiyang. Karena kamu adalah tetua ke-6 Istana Huaiyuan, kamu layak untuk tinggal di puncak penglihatan panjang, puncak ke-6 Gunung Yiyang. Saat kamu kembali terakhir kali, pavilion tetuamu di Longside Peak belum didirikan, sekarang tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu ke sana. Kamu akan tinggal di Longside Peak mulai saat itu. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum karena dia tidak membayangkan bahwa para tetua Istana Huaiyuan bisa menikmati perlakuan luar biasa di sini. Hanya setelah beberapa menit, mereka tiba di pavilion tetuanya di Longside Peak. Pavilion tetua mencakup lebih dari 6.000 meter persegi. Itu adalah kompleks tradisional Hua yang terdiri dari teras dan aula terbuka serta taman bersilangan dan hutan bambu. Dari lokasi terbaik Longside Peak, Zhang Tai bisa menyaksikan lautan dan seluruh kota Yang dari kejauhan. Dia juga bisa melihat pavilion tetua dari 4 tetua lainnya. Lebih dari 20 orang sedang menunggu Zhang Tai dan Elder Moon di luar gerbang pavilion Elder. Orang-orang ini adalah pelayanmu dan diaken klan yang akan melayanimu secara eksklusif. Mulai sekarang, kamu dapat meminta mereka melakukan segalanya untukmu di Gunung Yiyang. Penatua Moon memberitahu Zhang Tai. Saat melihat mereka, tatapan Zhang Tai langsung berubah menjadi sangat aneh. Karena mereka semua adalah gadis Hua cantik dengan rok berusia antara 20 hingga 30 tahun. Saat melihat mereka, Zhang Tai merasa memasuki Shangri-La. Apakah semua pavilion tetua cocok dengan begitu banyak gadis cantik? Tapi sepertinya mereka tidak tertarik pada wanita. Zhang Tai melirik ke arah tetua Moon dengan tatapan yang aneh. Tetua Moon tersipu malu karena sepertinya dia sudah menebak apa yang dipikirkan Zhang Tai. Kemudian, ia menatap tajam ke arah Zhang Tai. Ini disiapkan khusus untukmu. Para pelayan di pavilion tetua lainnya sebagian besar adalah laki-laki. Untuk saya, Zhang Tai segera memahami maksud para tetua ini. Tampaknya para tetua mengharapkan dia untuk memiliki lebih banyak bayi. Saat menyaksikan wanita cantik yang melihatnya sekilas, Zhang Tai menghela nafas dalam hati. Para tetua klan benar-benar terlalu memikirkan hal ini. Tak lama setelah itu, Penatua Moon melarikan diri. Saat Penatua Moon pergi, pandangan sekilas itu menjadi berani. Zhang Tai hampir tidak tahan lagi. Namun, setelah tinggal di hutan belantara es dan salju selama berhari-hari, Zhang Tai menjadi lebih kebal terhadap urusan romantis seperti itu. Zhang Tai hanya menjawab sambil tersenyum tipis. Setelah itu, Zhang Tai berkata kepada seorang wanita gemuk yang mengenakan rok diaken di antara mereka, "Aku sedikit lelah hari ini. Aku ingin istirahat dulu, bawa aku ke kamarku." "Ya Pak." Diakon perempuan itu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Zhang Tai sebelum memimpin Zhang Tai ke pavilion penatuanya. Dia membawa Zhang Tai ke halaman yang tenang, di mana ada loteng 3 lantai yang indah. Zhang Tai tinggal di sana. Segala sesuatu di loteng itu nyaman, sederhana dan indah. Zhang Tai merasa sangat puas dengan mereka. Karena para tetua telah melihat segala macam pemandangan, rasa nyaman paling terasa di kamar tidur mereka sendiri. "Tetua, apakah kamu menyukai tata letak dan gaya ini? Jika tidak, murid ini akan meminta seseorang mengganti set baru besok." Diakon perempuan itu memberitahu Zhang Tai dengan hormat. Bagus, tidak apa-apa. Tidak perlu diubah. Apakah di sini ada ruang pelatihan? Ruang pelatihan ada di ruang bawah tanah. Pintu masuknya ada di ruang kerja. Apakah Anda perlu saya tunjukkan di sana? Tidak perlu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Kamu bisa memanggilku Yu Youlan, tetua. Diakon wanita itu dengan cepat melihat ke arah Zhang Tai dengan wajah memerah. Zhang Tai menggosok wajahnya karena dia tidak terbiasa mendengarkan seorang wanita yang jauh lebih tua darinya menyebut dirinya murid di depannya. "Kamu tidak perlu menyebut dirimu murid di depanku di Longside Peak dari sekarang. Sebut saja dirimu aku atau Youlan. Sama halnya dengan semua gadis lainnya." "Ya." Murid ini mengerti. Zhang Tai memperhatikannya tanpa daya selama beberapa saat. Dia kemudian menyadari kesalahan apa yang telah dia buat. Pipinya menjadi lebih merah saat dia buru-buru mengoreksi. "Ya, Tuan, Anda." Youlan mengerti. "Apakah kamu tahu mengapa orang lain mengirimmu ke sini?" "Ya. Aku tahu sedikit." Diakon Yu menundukkan kepalanya saat wajahnya menjadi sangat merah. Zhang Tai menepuk keningnya, sepertinya Istana Huaiyuan benar-benar menganggapku sebagai pejantan. Saya sangat ingin tahu bagaimana para tetua mengeluarkan perintah ini kepada para wanita ini. Pantas saja kenapa wanita-wanita itu menatapku dengan aneh dan malu-malu. Ternyata mereka sudah siap mengorbankan diri mereka sendiri. Saat Zhang Tai melihat wanita-wanita ini, dia tahu bahwa semua wanita di sini adalah perawan, termasuk Diakon Yu ini. "Dilihat dari penampilanmu, kamu seharusnya berada di tingkat 11.
Dari mana kamu mempelajari keterampilan bertarungmu? Zhang Tai bertanya dengan santai. Youlan berlatih di Pulau Naga tersembunyi 8 tahun lalu. Diakon Yu menjawab dengan ekspresi malu-malu. Zhang Tai samar-samar melebarkan mulutnya. Sepertinya Yu Youlan ini adalah kakak perempuan magangku ketika aku berada di Pulau Naga tersembunyi. Zhang Tai tidak tahu harus berkata apa. Ahem, sudah terlambat. Aku akan tidur. Kamu istirahat juga. Diakon Yu menggigit bibirnya dengan wajah memerah ketika dia bertanya dengan suara yang sangat pelan. Elder, gadis mana yang kamu sukai? Aku akan membawanya ke sini untuk menemanimu. Setelah ditanya oleh kakak perempuan magang dari Pulau Naga tersembunyi, Zhang Tai tersipu. Tidak perlu. Kamu bisa pergi sekarang. Ya, Tuan. Diakon Yu melirik Zhang Tai sekali lagi sebelum meninggalkan ruangan dengan menahan diri. Dia menutup pintu, meninggalkan Zhang Tai sendirian di kamar. Zhang Tai mengusap wajahnya sambil tersenyum pahit. Setelah upacara perputaran cakra, aku akan menjadi tetua klan. Saat itu, saya akan menemukan kesempatan untuk mengirim gadis-gadis ini ke tempat asal mereka. Saya benar-benar tidak tahan dengan perlakuan istimewa seperti itu. Pada saat ini, Zhang Tai menyadari bahwa dia belum memasuki kastil besi hitam selama lebih dari 1 bulan. Dia bertanya-tanya berapa banyak buah yang bisa dia dapatkan dari pohon kecil itu setelah perjalanannya ke hutan belantara es dan salju. Namun, mengingat aku akan pergi ke Gunung Kecerahan besok, selain itu, tidak nyaman bagiku untuk memasuki Castle of Black Iron tepat di Longside Peak. Karena 4 tetua lainnya berada di Gunung Hyang, akan sulit menjelaskannya kepada mereka jika saya ditemukan menghilang di depan mata mereka. Oleh karena itu, Zhang Tai menghempaskan dirinya ke tempat tidur besar yang nyaman dan tertidur. Sejujurnya, cukup nyaman tidur di kasur sendirian. Sejak saya tiba di Kepulauan Ewentra, saya tidak pernah tidur sendirian di kasur selama lebih dari 1 bulan. Hal seperti itu terlintas di benak Zhang Tai. Kedengarannya agak tidak tahu malu. Dia secara bertahap memasuki alam mimpi indah.